pertemuan dengan pedagang di Minangkabau. Karena ini mendadak juga Pak ya, karena kebetulan mohon maaf juga bagi Bapak-Bapak semua, karena kebetulan Pak, kenapa kami tadi agak lama keluar, kebetulan kami memang ada rapat pansus, ada 2 pansus tadi yang lagi rapat kerja, jadi mungkin nggak terlambat menerima Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang tadi kami juga dengan informasi juga kedatangan Bapak ke sini, mungkin kami juga sudah membahas juga tadi dengan Bapak Ibu Kota DPRD maksud dari kedatangan Pak Fadli tadi, tapi bagaimanapun tentu saja kami juga minta sekali lagi ya Pak Fadli ya, kembali silakan Pak Fadli menyampaikan mungkin aspirasinya kembali pada forum ini, sehingga nanti kita mungkin melaksanakan diskusi kembali bersama Bapak Ibu Kota DPRD. Mudah-mudahan kami berharap kita diskusi dengan kepala dingin dan juga nanti mudah-mudahan bisa kita carikan jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Ini itu bisa kami sampaikan. Silakan mungkin dari Pak Fadli dulu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin. Terima kasih Ketua DPRD Bukit Tinggi. Saya memulai pertemuan hari ini dengan mengulang syahadat saya sendiri dan kemudian mengingatkan kita bersama, yang pasti diri saya juga, atas kebesaran, kekuatan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang ada di atas dunia ini. Itu saya ucapkan, saya bacakan karena saya yakin alhamdulillah kita semua di sini adalah orang muslim. Insya Allah kita semua berupaya untuk menjadi orang-orang yang soleh. Jadi ingin saya ingatkan dari 2 hal tadi, bahwasanya tidak ada tempat kita bergantung di atas dunia ini, tidak ada yang akan kita takuti di atas dunia ini, hanya kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya yakinkan dan ingin saya ucapkan kembali kepada diri saya sendiri, sekaligus kepada segenap anggota dewan yang ada, pun kepada teman-teman dari Syarikat Jalan Minangkabau. Itu pembukaan yang bisa saya ucapkan. Selanjutnya, terima kasih kepada Ketua DPRD Bukit Tinggi, Pak Beni, juga Pak Ketua Nur Hasra, dan anggota Dewan yang telah hadir hari ini. Alhamdulillah, ada Pak Kati, ada Ustadz, ada Ibu Rahmi, ada Ustadz Rizalman, ada Pak Haji Ibrayasir, Pak Yantri Mansyah, Uda Chandra Zubir, Pak Asril, Uncu, dan Pak Angga. Terima kasih. Kami telah diterima dengan baik di rumah kita bersama ini, yaitu rumah rakyat Kota Bukit Tinggi, rumah rakyat Indonesia sesungguhnya. Jadi kedatangan kami hari ini sesungguhnya adalah ujung atau puncak dari apa yang telah kita lakukan selama ini secara baik, secara tertib, secara beradab, yaitu semenjak bulan Maret 2021 kami sudah mendengar adanya isu atau rencana wacana tentang pembangunan awning di Jalan Minangkabau, bahkan akan dijadikan night market. Proses berproses, kami meminta pertemuan dengan wali kota dan itu secara resmi, secara bersurat, tak pernah ditanggapi. Proses berproses, akhirnya kami juga meminta audiensi 3 pihak antara Pemko, pihak DPRD dan kami di bulan Agustus tanggal 9
proses itu lebih kepada chat atau komunikasi personal. Jadi tidak pernah ditanggapi secara resmi. Pada akhirnya yang terjadi adalah hari Jumat kemarin kami harus turun ke jalan, Ibu, Bapak-bapak. Kami harus turun ke jalan. Kenapa? Karena kami melihat saluran aspirasi itu sepenuhnya tersumbat di sini, di kota Bukit Tinggi. Padahal kita sama-sama meyakini bahwasanya tidak ada yang perlu kita takuti di atas dunia ini. Tempat bergantung kita hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Jadi di sana kami memutuskan kami harus turun ke jalan. Kami melihat ada proses yang tersumbat di sini, termasuk bagaimana pengelolaan pemerintahan, bagaimana sepenuhnya aspirasi warga itu betul-betul didengar, itu terhambat. Alhamdulillah, secara orang per orang, saya banyak berkomunikasi pada proses penolakan ini dengan banyak anggota dewan, dan itu komunikasi yang baik. Barangkali kita bertengkar di sisi pemahaman, gagasan atau pemikiran, itu adalah hal yang biasa. Tidak ada sepenuhnya menyentuh ranah pribadi, bahwasanya kita akan baik hati atau bahkan sakit hati. Tidak ada. Apapun komunikasi yang kami lakukan pun sampai hari ini adalah dalam rangka mengkomunikasikan hal yang harus kita komunikasikan dan kita selesaikan. Nah, hari Jumat kemarin kami telah menyatakan pendapat ke jalan, dan itu merupakan langkah yang harus kami tempuh. Dan parahnya lagi, ternyata hari Sabtu itu pekerja memulai pekerjaannya. Itu sudah ada lubang yang dibikin 60 kali 60 cm persis di depan toko Mas Singgalang di atas aspal. Semenjak itu terjadi, kami memutuskan ini sudah tidak ada lagi namanya cerita mundur. Tidak ada lagi dalam hal penolakan awning ini. Kami pastikan apa yang dilakukan oleh pekerja sepenuhnya itu adalah tugas mereka barangkali. Tapi dibalik itu, apa yang telah diambil keputusan oleh pimpinan kota ini, sehingga telah terjadinya lubang di Jalan Minangkabau sebagai titik awal dari pembangunan awning di Jalan Minangkabau, itu telah mencederai Jalan Minangkabau. Itu telah melukai kota Bukit Tinggi. Dan untuk itu, kami berdiri sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga kami untuk menyatakan tidak akan terbangun awning di Jalan Minangkabau. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Tidak akan bisa, tidak akan kami biarkan. Barangkali orang akan melihat itu adalah suara kami saja, Syarikat Jalan Minangkabau. Oh tidak. Terima kasih Pak Dedi juga telah hadir. Itu bukan hanya suara syarikat. Kami tahu apa yang kami perjuangkan itu juga adalah tentang hak publik yang akan terampas dengan adanya awning. Hak publik yang akan dirusak dengan adanya night market. Kuat kami di sana. Tapi itu semua telah kami sampaikan di demo, di aksi kami hari Jumat. Di dalam surat penyenat itu telah kami sampaikan semua. Dengan dikalinya lubang 60 kali 60 hari Sabtu tersebut, artinya tidak ada lagi argumentasi di sana. Selesai. Tidak ada lagi diskusi. Selesai. Yang kami inginkan kepada yang terhormat Ketua DPRD dan sekaligus anggota Dewan yang hadir hari ini, kami hadir ke sini memastikan bahwa apa yang telah terjadi di Jalan Minangkabau itu adalah sebuah cacat sejarah. Dan ini harus dihentikan. Harus dihentikan sepenuhnya. Sehingga apa yang kami inginkan hari ini hanya satu hal. Dan ini tidak bisa digeser. Tidak bisa digeser-geser. Ini bukan saatnya lagi untuk berdiskusi. Setahun lebih mas perjuangan yang kami lakukan, upaya tertib yang kami lakukan, itu sudah penuh. Dengan terbangunnya, walau hanya lubang 60 kali 60 di Jalan Minangkabau, itu adalah pertanda kekerasan dimulai oleh pemilik kota ini. Dan kami berdiri untuk menghentikan itu. Tidak akan pernah ada awning di Jalan Minangkabau. Kami pastikan.
Saya kembali bahwasanya Pak Ketua, yang kami agendakan untuk bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, anggota dewan di sini adalah kami menginginkan keputusan resmi dari para pihak untuk membatalkan pembangunan awning di Jalan Minangkabau hari ini. Dan kami intinya menginginkan pertemuan diadakan di ruang rapat resmi ini. Artinya semuanya tercatat. Mohon dikonfirmasi para anggota dewan, Pak Ketua, apapun yang kita ucapkan di ruangan ini adalah tercatat. Betul? Mohon dikonfirmasi. Betul? Semuanya tercatat dan dipertanggungjawabkan. Artinya setelah perjalanan kemarin selama setahun lebih upaya kami sudah lelah, terus terang lelah. Nggak baik kok caranya dulu menolak kota. Tapi di balik kelelahan kami itu, kami terbangun. Kuat sekuat-kuatnya. Kami bukan siapa-siapa. Tempat kami mengadu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kami minta hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi agenda kami yang ingin kami sampaikan, ada upaya ofisial resmi yang keluar hari ini yang menyatakan pada akhirnya awning dan night market di Jalan Minangkabau dibatalkan. Kalaupun sudah ada penganggaran untuk 2023 untuk sisa awning, itu juga dibatalkan. Sekaligus nanti kami juga akan mengumpulkan tanda tangan dengan bermaterai dari para anggota dewan yang hadir hari ini. Alhamdulillah 13 anggota dewan, untuk menyatakan sikap secara jelas. Apakah betul Anda menolak awning atau tidak? Itu akan kami jalankan secara terpisah. Jadi dua hal. Solusi pimpinan. Keputusan resmi. Mohon maaf, udah sebentar. Mohon maaf, udah. Nah, boleh nanti ini dilanjutkan sebentar, boleh. Oke, silakan udah. Pimpinan, kalau kita lihat ini pembicaraan dari saudara kita Pasar Jalan Minangkabau. Ini perlu kita menghadirkan pemerintah di sini supaya ini balan pencegah. Menghadirkan Pak Sekda. Jadi bukan mati bola di sini aja. Kebetulan saya ketahui Pak Sekda ada di sini tadi. Mana dia? Mungkin saya lanjutkan sedikit. Jadi dua hal. Terima kasih Pak Yon sudah mengingatkan. Ini bisa diselesaikan. Tak ada. Silakan Pak Ji. Menurut emak saya pimpinan, ada bagusnya kita ikuti sebagaimana kata Pak Yon tadi pimpinan, sebab kalau hanya sampai kita aja berarti ceritaku komunikasi modelku sih terusnya ada keputih juga tuh. Abi tua kecil aja pemda ya kecil lah. Terima kasih. Mati pula di DPR ketua. Betul. Jadi mohon untuk diizinkan Sekda pimpinan, makasih. Terima kasih. Jadi dua hal saya ingatkan kembali, proses atau produk resmi dari pembatalan awning hari ini, kemudian tanda tangan resmi dari para anggota dewan yang terhormat untuk menyatakan menolak awning. Mungkin itu dari kami terlebih dahulu, dan saya memastikan dan juga mengharapkan teman-teman dari syarikat untuk selalu kondusif. Kita dalam ruang untuk bermusyawarah dengan kepala dingin, hati yang panas itu boleh, tidak apa-apa. Apapun permasalahan itu diselesaikan dengan mempertengkarkannya saja, bukan tidak untuk gontok-gontokan. Jadi hanya bertengkar itu hal yang biasa. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli. Jadi sesuai dengan saran Pak Yan dan Pak Haji tadi, kebetulan Pak, tadi memang kami lagi pembahasan dengan pemerintah daerah. Ada pansus yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian setelah tadi kami komunikasi dengan Sekda, karena kami lihat di sini memang kedatangan Bapak dari Serikat Pedagang di Minangkabau ini memang ke DPRD. Tentu saja kami berpikir tadi memang kita hearing antara DPRD dengan pihak dagang. Itu yang kami ambil kesimpulan. Terus yang kedua Pak, soal pembatalan awning ini. Kalau kami rasa untuk pembatalan tentu saja kita harus duduk bersama lagi Pak, karena tidak bisa sepihak saja DPRD memutuskan itu harus dibatalkan. Dan kebetulan Pak Fadli, kebetulan kami nanti jam 2 siang akan melakukan rapat kerja dengan Forkopimda. Makanya kami sudah tadi sudah kami sampaikan juga dengan teman di DPRD untuk rapat kita ini nanti akan langsung kami bawa. Saya akan langsung pribadi Pak. Saya langsung akan hadir di rapat Forkopimda. Nanti ada Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan, termasuk Wali Kota,
dan juga stakeholder Forkompimda ini akan saya bawa ke tingkat Forkompimda nanti siang kami rapat di Balai Kota. Jadi intinya di sini saya pribadi selaku pimpinan dan juga dari Pak Nur dan juga dari Bapak anggota Dewan semua, kan kita sudah dengarkan kembali sesuai dengan apa yang Pak Fadli sampaikan tadi. Ini akan kami langsung bawa di rapat Forkompimda nanti siang. Tetapi kalau Pak Fadli meminta DPRD untuk membatalkan karena ini sudah dimenangkan oleh pemenang tender, Pak, kami tidak bisa serta-merta ini dihentikan karena tentu saja ada beberapa tahap yang akan kita lalui dan kami akan diskusi juga dengan pihak pemerintah daerah nanti. Karena secara teknis tentu saja Pemda yang memegang kegiatan ini, Pak. Gitu. Jadi kalau untuk diambil ke Pak Seda kan tadi Pak Seda pagi sudah izin karena langsung rapat lagi di Balai Kota. Kalau kita panggil lagi Pak Fadli, mungkin tunggu waktu lagi itu. Kami sedikit bahwasanya Pak Sekda, sebenarnya kami juga sudah bilang dari tadi, Pak Sekda ada di dalam, tolong ditahan. Ini adalah kesempatan yang baik. Tapi sayangnya Sekda sudah pergi, mungkin saudara akan ada yang disebutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukit Tinggi di sini, tanpa perlu disebutkan satu persatu. Mungkin kalau Bapak Beni tidak bisa hadirkan Sekda di sini. Yang lebih berperan penting di sini adalah Bapak Kadis PUPR. Tolong hadirkan Pak Kadis PUPR di sini karena beliaulah yang memegang seluruh surat perizinan. Surat perizinan di sini maksud kami adalah SPPBJ, surat penunjukan yang diberikan kepada penyedia jasa untuk melakukan pekerjaan owning tersebut. Jadi seminim-minimnya ada perwakilan dari pihak Pemko. Jika tidak bisa Sekda, wali kota. Jika tidak bisa wali kota, wakil wali kota. Jika tidak bisa wakil wali kota, Bapak Kepala Dinas dari PUPR. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD beserta rekan-rekan anggota DPRD ketinggi yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian Pak Fadli, mewakili dari Syarikat Perdagangan Minangkabau beserta seluruh rombongan yang hadir. Perkenankan kami menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fadli. Ya, tadi sudah cukup panjang ya. Artinya kita semua mengikuti ya perkembangan demi perkembangan ya rencana pembangunan owning ini. Ya. Terakhir Pak Fadli dengan kawan-kawan meminta pertemuan 3 pihak ya. Ya, ini sebetulnya sangat bijak sekali ya. Tapi karena memang agenda kita ya kemarin yang membatasi itu ini belum sempat ya. Pak Fadli bilang ini masih menjadi hutang oleh DPRD ya. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini ya, kita sudah dapat menerima ya. Artinya kawan-kawan cukup ramai nih ya. Mungkin lebih dari 13 orang ya. Nah, dan pertemuan sebelumnya di ruang Pak Ketua cuma beberapa orang saja ya. Artinya will dari kami ya di DPRD ya untuk bertemu dengan pedagang dan kita mencari solusi terhadap permasalahan ini ya sangat ya ada ruangnya gitu. Maka pada pertemuan siang hari ini ya tadi saya juga bilang di depan kawan-kawan semua ya, permintaan dari Syarikat Pedagang Minangkabau yang belum kita akomodir ya dalam bentuk pertemuan 3 pihak itu ini menjadi utang bagi kita semua. Tapi dengan kedatangan hari ini ya yang tentu saja ya kita semua tahu ini tidak dalam perencanaan yang karena mendadak ya. Walaupun tadi Pak Sekda ada di sini ya. Beliau berkoordinasi juga dengan pimpinan ya, dengan wali kota. Beliau agak berat untuk langsung hadir. Tapi dengan DPRD ya, Pak Fadli dengan kawan-kawan, Bapak Ibu semua rombongan dari syarikat bisa menyampaikan kepada kami apa poin-poin ya yang mungkin ya ketika pertemuan tripartit tadi 3 pihak tadi ya kita adakan kemudian sampaikan nanti. Nah, dan nanti kita agendakan secara lebih resmi gitu. Nah, tadi juga Ketua menyampaikan akan ada pertemuan Forkompimda ya. Nah, nanti mungkin akan menjadi pembahasan yang ini sama juga nanti ya terkait dengan persoalan ini. Jadi barangkali dengan kehadiran anggota dewan yang cukup maksimal ya, silakan nanti disampaikan ya poin-poin
yang akan menjadi dari Serikat Pedagang. Tentu kami disampaikan oleh pimpinan, karena memang progresnya sudah berjalan, ya kita harapkan itu memang terjadi ini. Tadi ada istilah dari Pak John bahwa Milo rambut dalam Papua. Jadi apa yang bisa kita bersamakan, apa yang bisa kita cari jalan keluar yang semua pihak ini diakomodir kepentingannya. Jadi barangkali itu pendapat saya untuk menghadirkan kepala dinas sebetulnya enggak ini juga Cukuplah mungkin kita di DPRD kan Bapak menyampaikan, kemudian nanti karena kepala dinas tidak akan memecahkan ini juga tidak akan menjawab juga ini persoalan ini. Itu barangkali mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, saya tanggapi Pak. Tolong bola ini jangan dioper-oper lagi Pak. Tolong letakkan bola itu di tengah-tengah sekarang. Karena kami telah menuju ke kantor dinas PUPR. Dinas PUPR pun mengoper bola ini ke DPRD. Sekarang DPRD kami sudah hadir, kena oper pula lagi ke dinas PUPR. Di sini yang bertanggung jawab yang memberikan izin adalah Bapak Kepala Dinas PUPR. Bapak Kepala Dinas PUPR malah ingin dihadirkan di sini bersama DPRD. Itu keinginan mereka. Tolong dipertemukan kami dengan DPRD. Ya, tolong. Ya. Kepala Dinas PUPR yang bertanggung jawab atas izin pembangunan kanopi dan awning di Jalan Minangkabau. Tolong jangan dioper-oper lagi bolanya Pak, karena kami sudah melanjutkan bola ini kurang lebih 1 tahun. Bapak sarankan ke situ, kami ke situ. Kami ke situ disarankan balik ke sini. Tolong jangan mengulur-ulur waktu karena kondisi di lapangan Jalan Minangkabau sudah tidak kondusif. Sudah terjadi pertengkaran. Ada bentrok dengan preman. Ingin seperti apa lagi? Kami juga ingin menyatakan sini sikap dari salah satu anggota DPRD Bukit Tinggi. Sudah ada perjanjian dengan wali kota. Bahwasanya rekaman juga ada. Bahwasanya jika timbul gejolak akan pindah ke plan B dan plan C. Gejolak seperti apa lagi diinginkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekarang? Ada pernyataan sikapnya di sini tertulis. Mungkin saya bacakan. Pada saat wali kota Bukit Tinggi, Herman Safar mengatakan bahwa tolong dicatat apabila ada gejolak saat eksekusi terlalu tinggi. Kita ada plan B atau rencana B dan plan C atau rencana C. Untuk plan B akan kita gunakan di selasar pasar atas. Jika ada pertentangan juga dari masyarakat, maka akan digunakan plan C, yaitu kita pasang di selasar bawah pasar atas. Ini sudah ada gejolak. Gejolak seperti apa lagi yang diinginkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu? Tolong hadirkan perwakilan dari Pemko. Di sini yang terendah menurut kami adalah Bapak Kadis PUPR. Dan beliau juga sangat ingin bertemu dengan bapak-bapak DPRD di sini. Itu permintaan beliau. Tolong dihadirkan perwakilan dari Pemko. Terima kasih. Oke, instruksi pimpinan. Instruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena rapat yang kami dari pedagang ini kan udah 1 tahun, pimpinan. Jadi seperti dibacakan tadi oleh rekan kami, itu ada solusi-solusi begitu. Jangan dioper-oper juga bola. Kalau menurut saya, ini kan wakil rakyat yang kita percaya. Satu dari 13 hadir, saya lihat dari Pak Ibrahim Asir, dari Pak Arsil yang baca saya lihat gitu, juga dari Junibli. Jadi menurut saya kesimpulan itu kan sudah dibahas sebelumnya di sini. Kenapa oper-oper bola juga? Saran saya, karena kan sudah diputuskan ada solusi planning A, B, C. Ini bukan riak lagi, ombak. Kita semuanya pedagang udah tidak setuju lagi diteruskan ditolak. Jadi tolong dari anggota dewan sarankan aja lah ke planning B lagi. Masa anggota dewan mau melihat rakyatnya mau ribut di bawah sama preman? Dan kami tidak menginginkan itu. Makanya kami ke sini melalui prosedurnya. Jadi tolong sebelumnya kita udah 1 tahun, pasti rencana ini kan nggak begitu saja terjadi. Anggarannya ada, tentu si anggota dewan sudah tahu Pak, terjadi masalah, gejolak di lapangan, ini solusinya. Jadi kami harapkan dari wakil kami, alihkanlah ke solusi planning B. Itu saja yang kami minta. Kenapa dia dihadirkan lagi? Bilang saja, ini nggak nyaman lagi, ini ombak yang datang lagi. Jadi mau gitu, jangan datang ini lagi, mau didudukan apa? Kan solusinya Bapak udah anukan anggaran, udah ada. Kalau ini terjadi, pindahkan ke sini. Masa diulang-ulang lagi, dioper-oper bola lagi? Ya.
Ini kayak nggak kerja apa gitu. Siap. Jadi mohon kami baca yang begitu, alihkan aja ke solusi planning B. Itu saja kami minta dari wakil-wakil rakyat kami. Mohon bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang ingin saya tambahkan. Bahwasanya kami ketahui pihak DPRD juga telah menerima surat dari Nyinya Mama Pangkatu Nagari. Bahwasanya wali kota juga telah menerima per hari ini surat dari Nyinya Mama Pangkatu Nagari Kurai. Saya mohon izin. Sudah ada Ibu? Ibu tidak ada? Saya bacakan Ibu ya. Mungkin untuk poin owningnya saya percepat aja supaya bisa ke ini poinnya aja. Instruksi pimpinan. Sebentar dapat beli. Kalau murasu istilahnya kalau antara serikat pedagang Minangkabau sih bercerita jadi DPR ku masalah pun nak pernah betul. Ayo hadirkan, siap Ji. Hadirkan DPR, hadirkan pihak Pemko baru selesai. Siap. Sebab banyak siap ke warunut cerita kau dari awal ya. Di saat pembahasan dulu Ambo mengicik ke pihak Pemko, jangan bertangan besi kepada masyarakat pedagang Minangkabau. Tolong sosialisasikan dengan baik. Kalau pedagang nak muah, itulah dicarikan plan B, plan C-nya. Ini kita kembalikan ke Pemko. Bang harus jawab macam itu. Kalau jawab macam itu, mati pula di DPR nak kadung jalan keduanya. Hadirkan pihak Pemko saat ini juga, itu intinya Pak Ji ya. Karena di sini bercepat sangat-sangat urgensi, Pak. Kami berhadapan. Sudah ada konflik di lapangan, Pak. Tolong ini sangat urgent. Pak, saya minta waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Sampai pada titik ini masih beretikat baik, dengan cara-cara baik, dengan cara-cara beretika dalam menyampaikan aspirasi. Saya ingin menyampaikan titik posisi kita pada hari ini, posisi saudaraku, posisi kami, dan posisi Pemda. Perjuangan kami di dalam menyalurkan aspirasi saudara-saudaraku itu kan di dalam proses demokrasi sudah terjadi, mulai dari pembahasan RKUA PPAS sampai kepada PPAS-nya sampai kepada APBD-nya. Keputusannya ketika itu adalah, nih garis bawahi, keputusan yang diambil di dalam pembahasan APBD tahun 2022 itu adalah bahwa hasil musyawarah DPRD dengan kepala daerah bahwa pemerintah akan melakukan ini ketika beliau mendapatkan rekomendasi atau persetujuan tertulis dari masyarakat pedagang yang keberatan, yang ketika itu sudah mulai keberatan. Kami bersikap berbaik sangka, ini posisinya ya, kami bersikap berbaik sangka sehingga pada keputusan itu mempunyai catatan. Memang tidak tertulis secara lisan. Kami katakan bahwa di dalam saling kemitraan, di dalam kepemimpinan, lisan pun itu bisa dipegang. Manusia kalau tidak dipegang janjinya apalagi. Seharusnya saudara-saudaraku sekalian, kami tidak bermaksud menolak di sini. Posisinya memang ketika itu perjuangan kami hanya sampai kepada itu dengan catatan. Beliau juga menginginkan karena itu masuk dalam salah satu visi dan misinya. Satu sisi ada aspek penolakan dari masyarakat. Beliau meminta, beri saya kesempatan, saya akan mensosialisasikan. Kemudian kelak kalau seandainya tidak didapatkan persetujuan, maka kami dari pemerintah sudah melakukan persiapan plan A, plan B, dan plan C-nya. Kan begitu semuanya. Ini kebetulan Banggar semua mendengar, jadi tidak ada tipu-tipu di sini. Kalaupun kemudian itu diketok anggarannya, itulah namanya musyawarah. Karena menurut kita, seorang kepala daerah, kalau memang ide yang dibawakan itu adalah ide yang tidak ada lagi kekurangan dari segi aspek apapun, aspek ekonomi, aspek regulasi dan sebagainya, tentu akan mampu memberikan penjelasan dan akan mampu memberi pemahaman dan sehingga sampai kepada sebuah kesepakatan, akhirnya keinginannya diterima oleh masyarakatnya. Kan seperti itu. Nah, sampailah kepada penggetokan. Kalau kemudian, nah ini saya catat sekali sebagai, kalau kemudian janji yang disampaikan itu teruan prestasi oleh pemerintahnya, apakah saudara-saudaraku kecewa kepada kami? Pasti.
karena kami tidak memutus di dalam hal yang bule tak. Tapi memang baaleh ketika itu. Itulah kita kan Indonesia ini seperti itu. Di dalam kok tagangnya tentu ada kan apa namanya, tagangnya berarti kanduannya ya tegangnya bajelo-jelo kan seperti itu ibaratnya. Nah, bagi kami berbaik sangkanya kami percaya kepada janji beliau. Di situ kami kenanya. Jadi saya tidak ingin lagi pimpinan ketua berdua, kami tidak ingin lagi berpura-pura seakan-akan kami pembohong semuanya anggota dewan ini. Terus pimpinan. Tengah dulu sebentar dulu. Sebelum panjang. Biar saja panjang, ini sudah panjang. Saya minta dulu, dengar dong. Saudara Oyo, jangan terlalu banyak instruksi ketika teman baru lagi bicara. Walaupun panjang Bu Rami menyampaikan, kalau Pak Sekda ada di sini nggak ada. Saudaraku tadi Pak Sekda ada di sini. Makanya datangkan Pak Jadi Sekda. biar kawan-kawan kita ini tahu willnya Sekda belum muncul ketika mungkin belum ada izin dari pimpinannya. Itu yang harus dipahami. Jangan sedikit-sedikit orang lagi bicara interupsi, error jadinya pemikiran. Tolong dihargai, tidak ada kebohongan di sini. Jadi istilahnya kita nggak ada jual apa-apa. Tidak ada jualan mencari apa-apa di sini. penyelesaian. Ibaratnya melu rambi dalam tapuang nggak ada serak rambi nak putih. Itu juga makan waktu saudara bicara yang nggak penting. Kalau seperti ini kita DPR pun bisa berantem jadinya. Karena saudaraku Jadi selalu mengambil posisi memotong orang yang kepala boleh bicara. panas, hati jangan panas. Kita cari penyelesaian yang baik. Kita datangkan Pak Sekda, mendengar Pak Sekda apa perbuatan Pak Sekda berjanji waktu pembahasan anggaran. Betul tak seperti itu? Kita carilah poin B, poin C. Kita bicarakan seperti itu. Kalau tidak nanti Bapak ini contoh, beliau teledor menyampaikan tadi. Kalau dapat adilkan istilahnya kepala PUPR, tapi kepala PUPR tidak ada wewenangnya di sini. Yang harus kita adilkan adalah ketua tim TAPD karena penasinya di situ, kuncinya di situ. Kalau dia bilang kami tidak pernah diapakan DPR, itu berarti istilahnya sudah bohong, nggak ada jawaban lagi. Nah, makanya dia bilang DPR tidak pernah memanggil kami, itu pembohongan dia ada. Terus saya pimpinan, mau izin pimpinan, kalau bisa kita rapat terbatas dulu di ruang ketua, agar jangan terlampau melebar nanti kemana-mana. Apakah sikap kita, apakah akan dihadirkan wali kota atau sekda, kami minta untuk di ruangan terbatas. Terima kasih pimpinan. Oke, terima kasih institusi pimpinan kami dari pedagang. Menurut saya pimpinannya nggak perlu lagi kita rapat mau terbatas. Kita sekarang keputusan yang kita buat. Ini Mamak Selah menentukan sikap. Terima kasih Pak Ibrahim. Kita tunggu sebentar. Kini itu Pak Anissa. Ambo pribadi, tolong Pak Beni tegas. Karena sebelum wali kota Ahmad Safar, Pak Beni juga tidak tegas waktu zamannya Nyak Ramlan. Ya masalah pasar atas. Sekarang masalah Jalan Minangkabau, Pak Beni harus tegas. Ya, ambo salah satu pengusung Ahmad Safar di pasar atas di Jalan Minangkabau. Ambo lalu. Ya, tolong. Tunggu dulu, tolong didengar masyarakat, sayangi masyarakat. Ya, jangan sampai anggota DPR baru tua. Ya, kalau di kecean ndak nafsu kami doh, malah Pemda yang nafsu membangun yang indah. Terbukti. Ambo minta pribadi Ambo nomor 2 mengusung di pasar atas ya. Ambo memasukan. Pencet pinnya Pak. Enggak mau, rusak. Halo. Anda tak masalah. Ambo minta ya, Pak Beni harus tegas. Ya, Pak Beni dari Gerindra, wali kota dari Gerindra. Ambo nomor 0 ke Jalan Minangkabau. Tanya tuh Jalan Minangkabau di Gikuan gini, malu Ambo. Tio Basorbo Jawa, bawa wali kota itu kok. Ya, bawa dia itu kok. Tolong, Ambo minta tolong sayangi masyarakat Bukit Tinggi. Dari dulu Ambo kecian. Rajin ke pasar, tahu keluhan-keluhan orang pasar. Sekian saja. Gini Pak. Dan emosi. Seperti yang kami sampaikan dulu. Kalau kita hadirkan tapi kalau ikhlas, suara ikhlas, tim sukses yang tidak pernah dibayar.
tadi kan sudah kita sampaikan, kita sudah buat itu waktu seperti kami sampaikan waktu pembukaan tadi Pak. Sesuai dengan pertemuan ini, kan kami sudah mendengar dan mencatat Pak Fadli. Dan kami juga sudah sampaikan jam 2 siang nanti kami akan rapat Forkopimda. Karena ini kan sudah kita lihat ada gejolaknya, dan ini akan kita bawa Pak ke rapat Forkopimda, kan sudah kami jelaskan di sini nanti hadir Pak Ketua. Kapolres dan Kajari pengadilan. Pak Ketua. Kita hadirkan Sekda, sudah kami sampaikan, Pak Sekdanya sudah keluar untuk Ya, Pak Ketua. dan juga Sekda pun harus 2 jam ada waktu cukup. Ya, terima kasih Pak Bini instruksi. Kami kena waktu sudah kasih karena mau Lor. Jadi gini, pimpinan kan kita udah dengar nih dari Banggar. Kalau terjadi gejolak, kita maunya solusi tadi pakai. Kenapa dihitungkan lagi? Jadi mohon dengan aspirasi kami nggak ingin terjadi hal di lapangan yang tidak bagus. Itu kayak bazar-bazarnya wali kota, itu kan saya ribut, saya viral. Kenapa itu perbuatannya itu loh? Botak apa katanya? Itu udah dicari orang tukang emas ya sekarang. Jadi si bazar-bazarnya Elman Safar ini ada si Deftan itu. Jadi mohon andanya kita kan warga dalam pedagang Minangkabau, wajar lah. Jadi dari Banggar tadi udah bilang seperti itu, bagusnya dikembalikan seperti lagi. Ini udah terjadi gejolak yang nggak bagus. Jadi itu saya dan juga Pak Beni sebagai pimpinan, kapan kami terima penolakan yang kami sampaikan ini, dealnya itu saja. Karena Pak Beni tadi ketemu sama Sekda udah sampaikan, terus kami kapan kami mau terima keputusan itu? Nanti sore kami kesini lagi? Tidak. Mohon maaf Pak Andre. Bentar. Mohon maaf Pak Andre, saya Gali potong dulu. Gali pengen sekarang sebenarnya kami tidak ingin menyalahkan kesalahan 100% ini adalah pihak DPRD. Kami paham di mana posisi DPRD sekarang. Oleh karena itu balik tadi hadirkan hari ini. Kalau Bapak ada rapat jam 2 nanti, tolong ditimbangkan urgensi ini lebih tinggi daripada rapat Bapak jam 2 nanti. Bapak kita udah bentrok loh Pak di Jalan Minangkabau. Kita sudah bentrok Pak. Itu jadwal rapat jam 2 itu udah diagendakan seminggu lalu. Iya, ini masalah ini akan kami bawa ke sana Pak. Kami ingin dihadirkan Pak di sini. Kami ingin menjadi saksi pernyataan bapak-bapak DPRD di DPRD bahwasanya benar-benar ini dipindahkan. Karena pihak pekerja di sini adalah yang pemenang tender tidak akan menghentikan pekerjaannya jika tidak ada pemberhentian dari Kadis PUPR yang bertanggung jawab atas pembangunan ini. Itu pernyataan dari pihak pemenang tender dan pekerja di lapangan. Dia tidak akan stop jika tidak diberikan perintah oleh Kadis PUPR. Makanya tadi permintaan saya Pak Ayon, tolong menghadirkan Kadis PUPR di sini. Karena dia bertanggung jawab menurut kami. Karena pernyataan dari pemenang tender seperti itu. Dia tidak akan berhenti. Apakah ingin terjadi konflik lebih jauh? Konflik seperti apa yang diinginkan sekarang? Jadi tolong dihadirkan dari pihak Pemko. Tolong ditimbang-timbang mana yang lebih penting sekarang. Permasalahan di Jalan Minangkabau adalah rapat Bapak. Hadirkan di sini pihak dari Pemko. Izin pimpinan, dari perkembangan yang ada kami lihat, artinya kita menonjolkan ego kita masing-masing gitu. Untuk itu barangkali satu-satunya jalan supaya hal ini ya sesuai dengan permintaan dari pihak serikat yang kita hadirkan di sini, apa yang dituntut oleh serikat pedagang tadi. Kami skor bentar, kami masuk ruangan, kita internal bentar selama 15 menit ya Pak ya. Boleh. Sebentar kami rapat internal dulu. Silakan Bapak Ibu ke ruangan. Baitong ko yang hadir tadi kini Tigwale. Tolong lagi air minum. Kamu tunggu 5 minit, boleh lama. Kami itu bisa mempersingkat waktu, kembali kami minta mungkin Pak Fadli menyampaikan maksud dan tujuannya ke sini, tapi secara intinya aja Pak Fadli, secara intinya aja biar Pak Sekda bisa catat. Ya Pak ya, silakan Pak Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara langsung saja, bahwasanya kami dari Serikat Minangkabau menginginkan
Pemko kembali kepada apa yang telah disepakati sesungguhnya ketika anggaran disepakati bahwasanya ketika ada penolakan di Jalan Minangkabau, awning tidak bisa dibangun di Jalan Minangkabau karena kita telah sama-sama melihat apa yang terjadi hari Jumat dan hari Sabtu kemarin. Jadi untuk itu kami menginginkan pembatalan proyek awning dan night market di Jalan Minangkabau. Itu pun kalau ternyata ada kelanjutan proyek tersebut yang sudah disiapkan di 2023, itu pun harus dibatalkan. Kemudian kami ingin menginformasikan, kami ingin membacakan surat dari Nini Mama Kurai Pangkatu Negari. Kami minta waktu 5 menit. Surat ini telah dikirimkan ke wali kota per hari ini pun juga ke anggota DPRD dan akan kami bacakan. Sebentar, kalau waktu. Terima kasih. Baiklah, akan saya bacakan surat tersebut kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Yang nomor 2, pimpinan DPRD Kota Bukit Tinggi di Bukit Tinggi. Dengan hormat, kami bertantangan di bawah ini, Niniak Mamak Pangkatuo Nagari Kurai Limo Jorong, atas izin Niniak Mamak Pengulunan 26 menyampaikan kepada Bapak perihal rencana Pemda Bukit Tinggi yang akan melaksanakan pembuatan awning di Jalan Minangkabau. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, bahwa tanggal 20 Februari 2022, kami Niniak Mamak Pangkatuo Nagari sudah mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemda Bukit Tinggi, terkhusus rencana pembuatan awning di Jalan Minangkabau, agar kami sebagai masyarakat hukum adat Kurai diajak bermusyawarah dalam kurung di bawah Baio, karena apa yang dilaksanakan Pemda Bukit Tinggi tersebut berpotensi memunculkan berbagai masalah. Tapi ternyata pernyataan kami tersebut tidak menjadi perhatian bagi Pemda Bukit Tinggi dan perencanaan tersebut tetap jalan sampai informasi terakhir bahwa pembuatan awning tersebut sudah akan dilaksanakan karena sudah ditetapkan pemenang tender proyek ini senilai 4,6 miliar tersebut. Kedua, ada beberapa hal yang menjadi fokus kami masyarakat hukum adat Kurai Limo Jorong terkait dengan rencana pembuatan awning di Jalan Minangkabau. 1. Berdasarkan sejarah, Jalan Minangkabau merupakan salah satu ikon Bukit Tinggi dalam kurung Kurai tutup kurung yang merupakan jalan penghubung antara kebun binatang dan Jam Gadang yang berlokasi di Buki Kubangan Kabau yang menjadi pusat perdagangan dan juga tempat berjalan-jalan bagi masyarakat Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan dapat langsung menatap Gunung Merapi dan Singgalang. Dan dari Warih nan Bejawe, Jalan Minangkabau merupakan jalan nan terbuka sebagai penghubung antara Medan dan Balinduang dalam kurung Rumah Gadang tutup kurung di Kabun Bungo Jomedan dan Bapane di bawah Jam Gadang. Kami singkat yang ketiga langsung, lingkungan yang masih terkesan kuno di sekitar Jalan Minangkabau dengan adanya bangunan lama membuat lingkungannya sangat nyaman dan tenang, menjadi daya tarik sendiri sehingga setiap kali datang ke Bukit Tinggi maka menjadi hal yang wajib berjalan di pendakian Wowo, terus melintas di kebun binatang, kemudian singgah di Masjid Raya dan bertemu Jalan Minangkabau sampai ke Jam Gadang. Langsung disingkat lagi. Ketiga, dari informasi yang kami terima bahwa pemenang tender pembuatan awning di Jalan Minangkabau sudah ditetapkan, artinya bahwa pembuatan awning ini akan segera dilaksanakan. Untuk itu kami mengingatkan kepada Pemda Bukit Tinggi, rasanya apa yang kami sampaikan pada tanggal 20 Februari 2022 sebelum memutuskan untuk pembuatan awning ini di Jalan Minangkabau, hendaknya mengawak sahabi gawang. Ternyata tidak dilakukan oleh Pemda Bukit Tinggi, bahkan tidak ada upaya untuk bermusyawarah dalam bukurung Baio tutup kurung dengan kami masyarakat hukum adat Kurai 5 Jorong. Yang keempat, kalau secara aturan barangkali Pemda Bukit Tinggi sudah melakukan kajian komprehensif terkait bolehnya membangun awning ini di Jalan Minangkabau, tapi tidak ada salahnya Pemda Bukit Tinggi mendengar apa yang menjadi keberatan pemangku kepentingan di sekitar Jalan Minangkabau yang akan berpotensi terjadinya kegaduhan di Kota Bukit Tinggi. Kelima, kami Niniak Mamak Pangkatuo Nagari Kurai Limo Jorong menyatakan menolak dan keberatan dibuatnya awning di Jalan Minangkabau yang dilaksanakan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan
berbagai hal yang kami sampaikan di atas. Demikian surat penolakan ini kami buat dengan pertimbangan untuk kebaikan Bukit Tinggi dalam kurung kurai tutup kurung, sehingga kondisi yang aman dan nyaman dapat terus kita pertahankan. Bukit Tinggi 27 September 2022. Niniak Mamak Pagatu Negari Kurai Limau Jorong. Ditandatangani oleh 1. Datuk Indo Kayu Labia, 2. Datuk Ram Kayu Basa, 3. Datuk Nan Adua, 4. Datuk Malako Basa, 5. Datuk Kuniang, 6. Datuk Nan Gamua, 7. Datuk Kampung Dalam, 8. Datuk Yang Basa, 9. Datuk Majunan Sati, 10. Datuk Tanameh, 11. Datuk Sungai Ameh, 12. Datuk Nagari Labia. Tembusan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat pada kedua Ketua Perkumpulan atau Persatuan Masyarakat Kurai di seluruh Indonesia, 3 arsip. Sekian, terima kasih. Kami tambahkan bahwasanya pembacaan surat ini karena kami lakukan dalam rangka menyampaikan informasi ini secara langsung, dan mohon maaf kepada Niniak Mamak Kurai, kami turut membacakan surat tersebut di sini supaya apa yang telah diinformasikan ini bisa langsung diketahui oleh semua pihak. Jadi Pak Ketua, kami ulangi, yang kami inginkan dengan semua perjalanan ini bahwasanya pembatalan awning di Jalan Minangkabau secara resmi ada hari ini, pun kalaupun ada anggaran yang dianggarkan untuk 2023 terkait awning di Jalan Minangkabau harus juga dibatalkan per hari ini. Itu yang kami inginkan. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak yang informasi sudah disampaikan. Mungkin sebelum kita ini kami minta juga karena sudah ada maksud sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari Sarnas, kami minta juga Pak Sek sedikit tentang sikap sudah disampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Yang sama-sama terhormati Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, seluruh pimpinan, anggota DPD Kota Bukit Tinggi, Bapak dan Ibu-ibu anggota DPD Bukit Tinggi, dan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu-ibu pada pedagang di Jalan Minangkabau yang hadir pada hari ini bersama kita, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Terima kasih Pak Ketua. Yang pertama, kita sudah mendengar dan juga mudah-mudahan nanti surat tadi sudah masuk ya. Nanti kan kita baca suratnya lagi nanti. Kemudian dari beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Padli tadi, saya sudah mencatat, dan tentunya ini akan saya bawa lagi ke pimpinan, dan kebetulan siang ini kami juga akan membahas ini dengan Forkopimda. Jadi dan kebetulan tadi juga kita tidak tahu akan ada agenda seperti ini, jadi saya juga belum melaporkan sebetulnya. Namun karena kita sudah berada di sini juga rencana membahas anggaran tadi, ya saya diminta oleh anggota DPRD untuk hadir. Ya kita hadir pada siang ini, dan insya Allah ini akan kita saya sudah catat, saya sudah dan nanti akan saya bawa lagi ke pimpinan dan juga ke Forkopimda. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pimpinan, setelah kita dengar tadi pembicaraan dari Pak Sekda, kemudian kita telah dengar juga apa surat dari Nyak Mamak Kurai Limau Jorong. Saya sebagai anak kemenakan Kurai Limau Jorong, Pak Sekda, saya menginginkan tidak terjadinya pembangunan awning. Itu harapan saya Pak Sekda. Sebab karena sudah ada surat, nanti Pak Sekda akan bisa sampaikan ke Forkopimda. Itu harapan kami Pak Sekda. Makasih. Terima kasih dari PKS. Tambahan mungkin dari saya, kalau memang ada yang harus didapatkan, kami minta selambat-lambatnya jam 4 sore hadir bersama di Jalan Minangkabau, nyatakan bahwasanya pembangunan ini memang benar-benar di stop. Dinyatakan kalau memang membutuhkan waktu mengatakan kepada atasan yang di sini adalah wali kota, kami minta waktu sampai jam 4 sore batasannya.
tolong dipertimbangkan rapatnya, kan mungkin banyak agenda di situ. Tolong agenda kami yang ini Jalan Minangkabau ini sifatnya urgensi. Dan nyatakan kepada pemenang tender dan pekerja proyek yang sedang bekerja pada hari ini, nyatakan kepada mereka bahwa pekerjaan ini di stop. Terima kasih. Jadi kami pikir Pak, saya tidak bisa memutuskan untuk jam 4 karena kita masih mengadakan rapat itu kan kita ada perkembangan waktunya Pak. Karena di sini DPRD tidak bisa serta-merta menentukan sepihak. Iya, nanti jam 2 rapat setelah. Oh, begini, mohon maaf. Kita sudah bertemu lama, bertemu banyak. Yang kami inginkan sebenarnya adalah ada pihak dari Pemko, ada pihak dari DPRD. Ada kesepakatan yang nyata yang bikin hari ini. Betul, semua ini akan dikembalikan dahulu kepada pimpinan Forkompinda nantinya. Tapi apa kesepakatan kita di sini? Kalau hanya sekedar dibawa, tidak ada guna. Sama saja dengan sudah setahun yang lalu. Apa gunanya? Adakan kepastian apa tindakan Anda, apa keputusan dari pertemuan hari ini. Itu yang kami inginkan, Ketua. Tidak bisa hanya diterima, kami bawa dahulu. Ala panik kami. Cari itu titik. Tidak perlu membuat taruhkan. Harus ada keputusan yang jelas di sidang loh. Itu yang mau inginkan. Terhadap apa permintaan kami, kalau misalnya ada step-step yang harus dikajukan, jalekan keputusannya dan apa tindak lanjutnya harus ada. Kalau tidak, bagi kami ini adalah omong kosong. Bagi kami ini adalah omong kosong. Dan tolong wakil-wakil rakyat mengerti dengan perasaan warganya. Bahwasanya sesungguhnya ini sudah batele-tele, batea-tea, akhiri ini. Amo pastikan, amo ingin ada keputusan jaleh dari Rapi Ariko tertulis dan bisa kami bawa. Kalau tidak, anu merakir lah. Terima kasih. Karena setidaknya ini untuk meredam situasi yang sedang panas di lapangan ya Bapak Sekda. Mungkin Bapak sudah melihat aksi hari Sabtu, ada pertengkaran keributan di Jalan Minangkabau. Dan ini tidak bisa dihindari lagi. Kami mendapatkan info sebentar Pak Kapolri. Kami mendapatkan info bahwa sahnya sore hari nanti pihak pemenang tender akan bekerja kembali. Jangan ditimbulkan keributan. Tolong redam keributan ini dengan hadir bersama-sama ke Jalan Minangkabau dan nyatakan kepada pekerja dan pemenang tender tersebut bahwasanya jika memang bapak-bapak sekarang membutuhkan waktu, tolong di stop sementara sampai bapak-bapak selesai rapat nanti. Kalau rapatnya malam hari oke, nggak masalah. Tapi ada keputusan sementara sekarang. Nyatakan kepada mereka keputusan sementara bahwasanya bapak-bapak pemenang tender tidak bisa bekerja lagi di Jalan Minangkabau sampai rapat nanti malam selesai untuk meredam keributan yang ada di Jalan Minangkabau. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf saya ingatkan bahwasanya kami mengingat ada keputusan di sini. Tidak ada lagi sekedar menerima aspirasi. Cukup. Lapan nih kami aspirasi aja leko negeri bawa kamu aja lah. Salah saya lah rusak Jalan Minangkabau, lah rusak Bukit Tinggi. Itu nanti terjadi apa-apa. Bari maaf ambo, bari maaf. Harus ambo sampaikan iko. Tidak bisa dari orang jak. Agi keputusan yang jaleh yang bisa kami bawa. Dan pasti yang kami inginkan batal tuh. Ini tidak ada cerita lain. Itu jaleh, itu batal. Kalau perlu Pak Wali Kota ini sekolah gini hadirkan, kalau kurangnya Pak Sekda untuk memutuskan, hadirkan Pak Wali Kota sekolah. Guna yang kata Dewan. Itu yang mau inginkan. Kalau tidak keluar keputusan yang jalan di KPIKO, alun salah saya kita oleh. Terima kasih. Instruksi pimpinan. Seharusnya BA1L itu mengerti masyarakat telah bergejolak. Dan Pak Sekda seharusnya udah tinggal dia perintah aja, memang itu diambil alih jadi planning B. Dan Pak Beni sebagai pimpinan DPRD sini harusnya dari Banggar udah ada sebelumnya dirapatkan mengenai solusi-solusi yang ditempuh, makanya keluar anggarannya. Jadi kami masyarakat atau anggota dewan yang ada kan nggak pingin melihat rakyatnya tahu-tahu di lapangan bentrok. Nanti terjadi hal lapor sana, lapor sini, seperti saya bilang tadi, si Bazir bekerja pula, menghina-hina begini, Bazirnya siapa, si Deftan itu. Jadi akhirnya ribut di lapangan, sekarang udah saling melapor itu. Itu Bazirnya bekerja, menghina, toko emas riba. Jadi si Bazirnya Deftan ini, si Bazirnya siapa lah, nanti disebut gak enak. Jadi hendaknya kondusif lah di lapangan, jangan hendaknya masyarakat ini bentrok,
masyarakat ini akhirnya dengan pekerja itu terjadi hal anarkis. Stop kota kecil Basura Minang tanpa cilo kerana bajunya kan pidana. Jadi wakil rakyat atau pimpinan DPRD mengertilah kita pedagang sebanyak 90 dan yang lain-lainnya situ semuanya tidak setuju. Jadi Banggar yang sebelumnya tadi kami sudah dengar, kalau terjadi gejolak ombak yang namanya begini nih, tolonglah pindahkan ke planning B. Itu saja kami minta, semoga hari ini pekerjaan itu dibatalkan, pindahkanlah ke planning B, jangan dikerjakan lagi. Anda lakukan si proyek yang itu melakukan bekerja lagi, kami tutup toko semuanya, itu kami palang. Kami sudah juga ambil keputusan rapat, kami palang, kami jaga. Jadi kami minta itu berarti kami sudah semuanya 100% tidak setuju itu dilanjutkan. Terima kasih, mohon diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang menjurus ke hal-hal yang mengertilah ke hukum, ranah hukum jadinya. Mohon pengertian dari anggota-anggota Dewan, pimpinan DPRD, Sekda, dan mudah-mudahan omongan ini didengar oleh Wali Kota Bukit Tinggi yang anak muda yang bijak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan penting untuk Bapak Sekda, boleh dengarkan sedikit. Ini pernyataan dari media online yang bisa dipertanggungjawabkan isinya. Ini pernyataan Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar, mengatakan bahwa tolong dicatat apabila ada gejolak saat eksekusi terlalu tinggi, kita ada di plan B dan plan C. Gejolak ini sudah terlalu tinggi, Pak. Bahkan kalau menurut saya pribadi, tanpa menunggu adanya gejolak harus diselesaikan, Pak. Sesungguhnya harus seperti itu. Tapi permintaan beliau harus ada gejolak dulu. Oke, kita laksanakan juga pada hari Sabtu kemarin. Ini permintaan beliau. Jika ada gejolak saat eksekusi, rasanya cukup eksekusi. Rasanya cukup lah. Ya, maaf sebentar. Rasanya cukup lah gejolak ini terjadi. Cukup gejolak ini. Jangan diperpanjang gejolaknya lagi. Kami warga pasar banyak masalahnya, Pak. Bukan kami ingin menakut-nakuti. Jika turun semuanya mungkin terjadi hal-hal gejolak yang lebih dari gejolak ini akan terjadi. Iya. Apakah menunggu pertumpahan darah? Arti gejolak di sini. Kan sudah terjadi gejolakan, Pak. Berarti kan pertanggungjawaban. Apa yang dikatakan ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Manusia ini pacik adalah keceknya. Beliau lah mengecek risiko bahwasanya jika ada gejolak pindah ke plan B dan plan C. Rasa saya pribadi lakukanlah sekarang hari ini juga, detik ini juga, nyatakan bahwasanya proyek itu selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua DPRD, Wakil Anggota DPRD, Pak Sekda, dan rekan-rekan dari Jalan Minangkabau. Mungkin ikut tak akan masak, tak akan putih kalau mau ikut juga. Tapi mungkin dengan berdasarkan gejolak surat dari Nenek Mama Kurai Limo Jorong, mungkin kami usulkan proyek Auding ini untuk ditinjau kembali lah. Tinjaulah kembali. Apa manfaat dan mudaratnya harus ditinjau kembali, bukan ditinjaulah kembali. Bakulimek bayuyo. Tapi mungkin dari perencanaan dulu mungkin belum ada sosialisasi dengan pedagang Jalan Minangkabau. Mungkin ini instruksi ya. Ditinjau kembali itu dibicarakan lagi. Kita minta ini dibatalkan. Tidak ada tinjau-tinjau lagi. Masyarakat atau pedagang Jalan Minangkabau tidak mau itu ada auding. Selesai. Kalau tinjau lagi itu dibicarakan lagi. Jadi mohon ini dibatalkan. Manfaat asal manfaat tidak ada. Masalahnya itu kami selama ini pedagang yang amanah itu kami terima. Kami harmonis kok. Jadi tidak ada ini. Lagi batalkan. Jadi terima kasih. Jangan usah itu kata-kata itu ditinjau lagi. Ya, makasih ya. Tinjau kembali itu proses kan sudah. Pemenang tender sudah. Proyeknya udah jalan. Jadi secara administrasi instruksi proyek belum jalan. Ya. Belum jalan. Baru dikali lubang. Belum jalan proyek itu jalan. Enggak jalan. Baru dipakai spidol masuk belum jalan. Jalan sudah dicor. Terima kasih pimpinan. Ko siang babi hari malam babi minjak ko Pak. Kami minta harus ada kebijaksanaan di sini. Memajukan kalau kasih putih hadir wali kota risiko. Kalau memang hari ini tidak bisa dihadirkan wali kota, kita berikan ruang kepada Bapak Sekda sampai jam bara beliau selesai melakukan pertemuan dengan wali kota.
Coba jajali ya Pak, kalau Kama Mancuang sekali putihnya Pak, wali kota yang hadir di sini. Betul. Tapi kalau hari ini Pak Sekda yang hadir, beliau adalah Sekda, bukan mengambil keputusan. Oleh sebab itu, kita berikan kesempatan dan waktu kepada Sekda untuk melakukan komunikasi dengan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota. Siap. Ya. Kepala daerah itu dua Pak. Tidak cie, kepala daerah itu, untuk dipahami ya, kepala daerah itu dua, wali kota dan wakil wali kota. Ini perlu kami tegaskan hari ini. Kami minta kepada Pak Sekda dan sampai keputusan itu ada, tidak ada pekerjaan di Jalan Minangkabau. Sampai keputusan itu keluar, tidak ada pembangunan di Jalan Minangkabau, tidak usah dulu dilaksanakan, itu akan memunculkan persoalan. Izin berpikir kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Kota Bukit Tinggi. Sebenarnya kita bisa belajar kepada pemerintahan yang dahulu. Bapak Ramlan Nurmatias melakukan pembatalan pembangunan gedung DPRD Kota Bukit Tinggi dengan berasaskan hukum peraturan tentang refocusing anggaran. Kami ingin diterapkan juga di proyek Aunik ini. Gitu. Dengan sejauh itu telah dilakukan beberapa proses di ini, kami memiliki dasar hukum seperti itu. Kita bisa belajar di gedung calon dewan yang baru itu yang dilakukan oleh Bapak Ramlan Nurmatias. Kami ingin Bapak Wako kita, Abang Wako kita meniru itu. Gitu. Meniru itu kanan sudah, meniru kanan batu. Gitu. Jadi kita dan jalan tengah awak bersama dan kebaikan Kota Bukit Tinggi. Yang kita inginkan jangan ada pertumpahan darah di Bukit Tinggi. Insya Allah Nini Mama pun Allah magi usul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Waktu itu Bapak Ramlan Nurmatias mengirimkan surat kepada DPRD untuk pembatalan. Kami ingin itu. Sebenarnya itu jalan keluarnya. Insya Allah bisa dilakukan. Amin. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi perlu saya luruskan di sini. Untuk tanah DPRD Pak itu bukan refocusing. Itu tanahnya itu bermasalah. Nih biar kita luruskan bersama Pak. Jadi jangan merembet kemana-mana, ya. Jangan bawa kemana-mana, jadi nggak enak kita. Ini kan kami sudah menerima Pak Fadli. Intinya pedagang pasar atas yang khususnya Jalan Minangkabau kan menolak. Betul. Ini. Kan kita sudah dengarkan Pak Fadli, Pak Sekda sudah mendengarkan. Sudah. Dan keputusan bukan di tangan DPRD aja Pak. Makanya kami bilang tadi kita akan mengadakan rapat nanti siang bersama Forkopimda. Tapi kalau Bapak mengatakan kita harus memutuskan nanti jam 4 sore, tapi tidak bisa jamin Pak. Nah, itu. Kembali ke persoalan Pak. Bagaimanapun kita di sini sama lembaga ada ininya Pak. Jadi DPRD tidak bisa sepihak membatalkan itu. Ya. Solusi pimpinan. Cek Pak Datuk tadi jadi siang babi minyak supaya bisa tadi kita dikasih Pak Sekda di depan kawan-kawan bersama, depan sana kita bersama. Alhamdulillah Pak Sekda sudah hadir. Secara administrasi Pak Sekda sudah menyampaikan. Jadi kita paham di sana semua. Pemerintah menjalankan secara administrasi. Kalau beliau menyampaikan nanti sore, siang ya Pak, itu ada pertemuan dengan Forkopimda, mari kita ikuti dulu nanti. Istilahnya kami minta kepada kawan-kawan bersama kami yang di Jalan Minangkabau, ibaratnya waktu tentu tidak bisa memutih kini lah, karena jauh sebelum itu pemerintah telah membuat janji pula dengan Forkopimda. Jadi kami minta kepada Pak Sekda dan pimpinan pertemuan ini kita selesaikan nanti malam atau bagaimana? Pertemuan kita dengan Forkopimda dulu, kan ada wali kota kayak nanti setelah itu apa hasil keputusan, nanti kita baru undang mungkin malam ke habis maghrib, istilahnya kawan-kawan terus anak kita yang dari apa. Jadi kita bukan istilahnya mencari panas, mencari apa, tetapi mencarikan solusi yang terbaik. Alhamdulillah, jadi kita minta hadirkan Pak Sekda. Udah hadir Pak Sekda. Sekarang karena udah ada satu poin yang istilahnya ada pertemuan dengan Forkopimda tentang permasalahan unding ini, nanti kita ikuti yang anggota DPR di dalam bagaimana penyelesaiannya. Jadi untuk sesuai kita lihat
Pak Saida, Ambo nak tahu setelah dibacakan surat dari nenek mamak kami tadi, agak tak kajinya mau kambo sendiri pun dah ada dapat. Tapi kalau memang ada inyak mamak kami yang menandatangani, tolong dihentikan dulu pekerjaan. Itu nak hentikan dulu. Jadi kita selesaikan nanti dulu dengan Purwopindah, dengan wali kota, wakil wali kota harus hadir di dalam. Karena sudah menyangkut dari niat mamak, tolong hargai, sama-sama kita hargai. Jadi kawan-kawan, kakak-kakak di sana Ambo, tolong pahami kami istilahnya ya kan, secara administrasi itu menjalankan. Kasih kami waktu. Kalau nanti malam, kalau perlu malam sudah selesai. Ya. Tolong sekali memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami dari Sekretariat Minangkabau menerima keputusan dari Pak Yon, pernyataan dari Pak Yon, bukan keputusan. Tapi tolong ada sekarang pernyataan dulu kepada pemenang tender dan yang bekerja di lapangan bahwasanya harus di stop sementara. Karena kami mendapatkan berita nanti sore akan dilakukan pengerjaan kembali. Tolong dinyatakan kepada mereka semua bahwasanya pembangunan harus di stop sementara sampai keputusan nanti malam. Ya. Jangan dibiarkan kami bentrok nanti sore. Terima kasih. Jadi Taman Ketua, mana tahu nanti. Kalau udah kepala dingin ini semua akan ketemu nanti. Ya Pak, kalau kepala dingin. Jadi hentikan dulu. Mau tahu besok datang saya tidak terjalan ya. Nah, jadi kepala dingin. Jadi yang ini permintaan beliau hentikan dulu besok. Jadi kita ada pertemuan nanti. Yang nak tahu gak, kan? Kan istilahnya palu ko ada dingin. Iko du payah lo guna. Anda tadi Abu cari Abu berani mengicip itu karena lamanya sholat tadi. Kawan itu tentulah dingin kepala bola. Tapi kalian ke planning B. Ya, Biko kita carikan jalan. Jadi itu Pak Ketua, makasih Pak Ketua. Izin Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo kami yakin bahwa kita yang hadir di Siko mencintai kota kita Bukit Tinggi. Dan Jalan Minangkabau itu merupakan bagian sejarah daripada kota Bukit Tinggi. Nah, Jalan Minangkabau yang kini itu ingin dibikin awning serta night market yang ujung-ujungnya adalah menjadi pasar, dan itu sudah terbukti dengan adanya pasar lereng. Nah, apakah kita di Siko menginginkan yang merupakan ikon, salah satu ikon kita di Bukit Tinggi hilang begitu menjadi pasar, sedangkan daerah lain contoh di Jogja Jalan Malioboro, mereka orang-orang di situ justru menaturalisasi jalannya kembali kepada seperti awal. Kita mundur. Kita orang Minang yang 4 orang dari salah satu proklamator Indonesia ini orang Minang. Ya, betul. Kita mundur. Jadi kami ingin mengetuk pintu hati Bapak Ibu. Coba apalah namanya akan kembalikan secara jernih gitu. Perjuangan kami ini bukan hanya untuk kepentingan pedagang, pemilik ruko di Jalan Minangkabau, tetapi kepentingan masyarakat Bukit Tinggi seluruhnya. Kemana orang mau lewat? Itu adalah akses jalan. Sedangkan sekarang saja yang belum diresmikan menjadi tempat night market itu sudah basera. Allah basera ini terpejalan tertutup hak orang yang di belakang toko. Itu yang belakang toko warah kamu itu 100 juta lebih kontraknya. Tapi bagi kami, kalau kami kecil tidak peduli, gua di muka dayawa, di orang pedagang kilimo, asal dia mau rapi, jangan tertutup kami, silakan. Tidak, kami minta. Coba dibayangkan di bapak-bapak ya, pada hari lebaran atau hari libur, itu pedagang kaki limo itu dipala oleh perman 70.000 sampai 200 malam. Kalau tidak, payah keluar. Ada banyak yang kamu gantikan. Ama pilihan. Kini pedagang kaki limo itu lah perlu kami. Ikui mereka demo. Mereka lah marasuan itu. Konon lai kalau awning iko akan tagak kama jadi pasar malam sudah tu ujung-ujungnya sore mulai mengalih, sudah tu tio hari, sudah tu saroman lah menjadi pasar lereng. Kalau ingin membuka menjadikan Jalan Minangkabau rancak, banyak cara, kami banyak punya ide memparancak itu, kami siap untuk memparancaknya itu, tapi bukan dengan menghilangkan identitasnya gitu loh, ciri khasnya gitu loh. Iko Pak Sekda ada hadir siko, tolong sampaikan ya Pak Sekda. Kami tujuan kami mulia dan kami datang kemari itu supaya Iko mau merasukan sendiri ya berhadapan dengan orang yang di lapangan. Kami tidak ingin ada bentrok. Kami malu, kami manggale gitu.
Demo kok tak kenal mau 35 tahun yang silam jadi mau jadi mahasiswa apa dia. Turun presiden ketika itu. Nah, jadi demikianlah, mudah-mudahan terketuk pintu hati Iko dibatalkan. Terima kasih sebelumnya kalau ada ketua yang salah. Sebelumnya ada kalau memang bapak-bapak dewan wakil-wakil rakyat kami yang ada di Siko, kami yakin mendukung apa yang kami. Tapi kami ingin tentu punya pulang dengan oleh-oleh, tidak dengan tangan kosong. Ya, kami di Siko membuat surat dan idenya memang didukung pula oleh beberapa tokoh masyarakat ya. Semacam surat lah begitu, mungkin hitam di atas putih itu menyatakan dukungan kepada kami supaya tenang pula rencana-rencana kami dan lain tu pada yo wakil-wakil rakyat awak mendukung awak mah kok buktinya ha. Demikian, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak untuk masukannya. Tapi seperti yang tetap kami sampaikan tadi Pak, kasih kami waktu dulu karena memang ini untuk jadwal untuk jam 2 siang nanti sudah diagendakan seminggu sebelumnya. Memang masalah untuk owning pembangunan owning di Pasar Atas ini memang akan kita bawa untuk rapat di tingkat Forkopimda. Tapi kalau Bapak maksakan kita harus hadir untuk pertemuan nanti malam itu kan tidak bisa kita ini Pak, karena kami juga tidak punya kewenangan untuk memanggil Forkopimda secara keseluruhan Pak. Nanti yang seperti kami sampaikan Pak Seda sudah mendengarkan juga Pak, nanti kita sampaikan di forum Forkopimda itu karena seperti Bapak sampaikan kalau tetap ada pembangunan ini seperti Bapak disampaikan tadi kan sudah ada hari Jumat ada aksinya kemarin itu nanti kita bahas juga Pak apa efek-efeknya nanti dengan pihak Polres juga pihak Kodim pihak Kejaksaan juga. Jadi intinya di sini kami melihat kalau pimpinan wali kota itu melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum silakan Pak tuntut, kita tuntut bersama-sama itu intinya. Tetapi seperti sampaikan juga tadi seperti oleh kawan-kawan, memang kita di sini DPRD juga berharap ini bisa diselesaikan dengan pala dingin antara pihak pemerintah juga bersama dengan pedagang di Minangkabau itu Pak, masuk kami di DPRD. Jadi ya Pak saja sudah dicatat. Sekarang sudah hampir jam 2 Pak Fadli. Jadi kami minta juga izin Ketua. Kita selesaikan juga pertemuan ini. Belum Ketua. Mohon izin. Boleh saya berbicara? Kan sudah ini Pak. Belum, mohon izin. Ada yang tidak didengarkan di sini. Ya, ada yang tidak didengarkan. Bahwasanya kami menginginkan ada keputusan yang jelas dari rapat ini. Kami tidak mau lagi kami bawa dulu yo. Itu ndak jaleh kalau bentuk tadi kan jaleh itu kami rapat santai ke dalam tunggu di luar jaleh. Iko output non naga jaleh wah. Nang kami paci. Satu hal kami meminta tanda tangan dari masing-masing anggota dewan yang ada di Siko. Itu satu. Ya, itu yang satu. Langsung dijalankan barangkali. Dijalankan. Kemudian yang kedua, keputusan rapat Iko di Siko. Masuk Iko balik. Atau kalau Forkompinda itu tidak urusan kami. Forkompinda itu tidak urusan kami. Tapi kan itu menjadi langkah yang akan harus dilaksanakan kiniko oleh DPRD dan Forkompinda. Silakan, kami support itu. Tapi ada kejelasan. Lekor sudah langkah selesai Forkompinda itu kami nang kami tembak kan jaleh, nang kami inginkan batalkan oning. Kira-kira langkah menuju itu harus ada keputusan di rapik kau. Betul itu mau kasih mau gitu Kalau tidak ada keputusan rapik dan jaleh, anu selesai oleh. Bari mau. Oke, introduksi kita. Jadi prinsipnya kita menyambung dari Ketua Pedagang Pasar Atas Siko yang Minangkabau. Kami nanti minta itu tuh dibatalkan. Selain dibatalkan kalau mengerti si Ketua itu yang kami terima. Jadi kalau tidak terpaksa lah awak datang di Siko balik. Dengan ya kalau tidak kan terjadi hal yang tidak bagus lagi. Jadi kami minta satu dibatalkan. Rapiknya mau itu saja yang kami minta ya. Itu yang kami tunggu. Kalau Pimpinan. Apa dulu deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini sebuah pertemuan yang memang sudah diharapkan sejak awal. Saya tahu saudara-saudara sekalian sangat menginginkan ada pertemuan yang 3 pihak seperti ini. Alhamdulillah hari ini terjadi. Tetapi apapun itu yang namanya untuk maulah sebuah produk yang juga sudah menjadi sebuah produk hukum, APBD itu kan sebuah produk perda. Tentu tidak semudah membalik telapak tangan juga. Makanya beliau tadi mengatakan bahwa beliau punya pimpinan, tentu harus kita beri ruang dan waktu. Itu normal, menurut saya itu normal. Kemudian yang paling perlu kita tegaskan adalah bahwa pada hari ini
kondisi telah berubah. Itu yang harus mungkin bapak-bapakku sekalian sampaikan, dan itu sudah disampaikan. Artinya adalah tadi dikatakan juga bahwa nanti sore pada siang ini sebentar lagi Pak Sekda sudah berpotensi untuk terlambat ini kalau kita masih tetap melarang beliau. Kemudian arah ke sana yang barangkali sedikit harus kita pesani Pak Ketua Fadli. Kalau tadinya masalah awning juga salah satu materi yang dibicarakan dengan Forkopimda, maka berilah pesan terhadap itu. Ini fakta yang ada, bahwa kemudian sudah ada surat dari Nyak Mama kita, kemudian kami khusus dari semua anggota dewan di sini sebenarnya sudah mempunyai sikap dari awal. Jadi jangan pernah dicemburui kami tidak bersikap dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang namanya prinsip demokrasi tentu tidak bisa sepihak saja. Ada tendeng aling-alingnya, ada kesepakatan bersyarat dan sebagainya. Itu yang telah kami terangkan kepada saudara-saudaraku berulang-ulang kembali. Mungkin proses kita pada sore hari ini, siang hari ini, kita mencoba mengingatkan kembali kepada pimpinan melalui Pak Sekda bahwa memang itulah janji ketika kami memberikan persetujuan, andaikan tidak dapat sebuah kondisi yang kondusif, maka akan plan B dan plan C. Kalau mau dirubah langsung apa, tidak bisa, itu produk hukum Pak. Produk hukum itu tidak bisa, Sabali itu nggak bisa. Kalaupun mau dibalik nanti Pak Wali itu juga akan harus kembali juga ke DPRD. Kalau beliau mau, yang saya pesankan adalah bahwa berilah pesan-pesan, harapan-harapan sekarang biar dibawa oleh secara jernih oleh Pak Sekda ke rapat semua stakeholder kota ini agar mendapatkan sebuah jalan keluar yang rasional, kondusif dan sebagainya. Kalau soal persoalan legalitas mungkin pemerintah bisa. Saya sampaikan bahwa banyak aspek, ini salah satunya adalah aspek sosial masyarakat yang belum terkondisi. Sejak awal sudah saya sampaikan di dalam rapat-rapat. Kemudian sekarang berkembang lagi ada aspek ekonomi, juga itu belum teruji. Jujur kami katakan belum teruji. Kedatangan saudara-saudaraku di sini sebenarnya tidak asing bagi kami. Kenapa tidak asing? Kami juga capek menyuarakan di sini. Bagi yang menyuarakan ya, kami capek. Tetapi namanya demokrasi, tidak bisa lo bakal berjawab. Karena dia sudah digetok, secara hukum dia sudah kuat. Tentu kalau ingin mau rakyat kembali, Pak, harus duduk lagi pasamu balik dulu. Minimal Pak Sekda, sebagai tim ketua TAPD, dia harus bayar dulu kondisi seperti ini. Tentu itu semuanya kita beri ruang, Pak. Tidak bisa lo jam 2 kami dapat jawaban. Anda tidak akan dapat jawaban seperti itu. Tidak ada pakai pokok-pokok ini. Dalam musyawarah yang tertinggi adalah kebersamaan. Sebentar, Pak. Saya belum selesai. Pesan yang kemarin itu adalah, kalau kemudian tujuan wali kota ingin bertemu dengan Forkopimda untuk mencari backup, harus tetap melaksanakan. Itulah yang harus Anda rubah. Motivasinya, tujuannya, niat nawaitunya, membawa ini ke Forkopimda harus bawalah ke arah yang lebih sejuk, tidak mencari backup dan sebagainya. Seperti itu harusnya. Ya bisa jadi. Stakeholder kota kan ada, bagian keamanan dan sebagainya. Ketika diyakini suatu peraturan itu tidak melanggar, bisa jadi mereka. Tapi pesan itulah, ini ada aspek yang belum selesai. Kami tidak menerima, aspek ekonomi tidak memungkinkan. Ini ada aspek-aspek dari ini mama kota juga tidak setuju akan tercoret sejarah atau histori kota misalnya seperti itu. Jadi bersejuk-sejuk itu jauh lebih baik, bertenang-tenang. Kelemahan kami kemarin ini adalah di dewan ini, kami memang percaya bahwa ya udah dicoba, siapa tahu memang ide itu bagus. Gambarnya rancak kok Pak, gambarnya. Tapi segi bahasan ekonomi sampai hari kemarin di pembahasan kami masih menolak. Barat tamu kan didatangkan, pedagang 150, mau berapa orang? Sampai hari ini Pak Sekda juga belum jawab. Tapi itulah namanya demokrasi, tidak bisa. Kita itu ingin bakal kita tidak bisa. Kalau suara yang banyak mengatakan iya Pak, nggak bisa bilang tidak gitu. Itu yang ingin saya pahamkan. Terima kasih. Mohon memberikan ruang dan waktu. Mungkin arah Forkopimdanya nanti lebih baik. Oh iya Mak, kalau tidak kondusif kok akan lebih besar mudaratnya kalau itu kita lanjutkan. Kalau itu pesan yang dibawa oleh Pak Sekda,
tentu akan ada pemikiran di Pak Waliko. Tergantung pesan apa yang disampaikan. Itu yang dikawal pesannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi sebentar ya Pak, menanggapi sedikit. Jangan ditanggapi deh. Saran. Oke, saran. Oke, saya memberi masukan kepada pimpinan. Oke, di sini. Oke. Sebentar. Di lolo mau panjang di utama singkir. Ya, kita sama-sama mencari penyelesaian. Tapi mencari penyelesaian itu penting. Jadi kami titip kepada ketua, kepada Kasikda sesuai surat yang dikeluarkan oleh Dini Muhammad. Mohon dipertimbangkan kembali. Tolong bawa nanti ke rapat di Kopimda tentang surat itu. Jadi kalau kita berdiskusi ini tidak akan selesai. Jadi kami minta kepada keluarga Ambo tadi, istilahnya kan ya, awak memutih langsung pun tak juga bisa ikut. Kita cari ya istilahnya, situasi go. Jadi kita kasih pemerintah dulu kepada Prikopimda selangkah. Di balik itu sesuai apa yang disampaikan itu ditinjau kembali dulu. Istilahnya, di samping itu tak ada lah ya. Yang jelek sebelum selesai, sebelum duduk wak balik tidak boleh dikerjakan. Jadi tidak perlu kita jadi pernyataan apabila istilahnya belum ada penyelesaian kembali, menunggu dari Prikopimda, istilahnya belum bisa untuk dikerjakan. Jadi cuma itu aja pimpinan, kalau aku lihat aja tak tahu lihat dia. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pimpinan melanjutkan cerita dari Pak Yun tadi. Istilahnya kita kan saya kembalikan kepada pihak Pemda, kepada wali kota dan Pemko. Tapi harapan kami juga pimpinannya, kalau bisa karena ini udah ikutlah masuk jalurnya Mama nomor tangan itu, di harapan Ambo Pak Sekda tolonglah dibatalkan proyek itu. Sebab keputusan tertinggiku adalah di tangan masyarakat, sedangkan presiden demo orang digulingnya. Sama Gus Dur demo orang melambai jalankan pimpinan. Aku pimpinan ini berarti kan pimpinan adalah pimpinan dan Sekda melalui Kopimda tolong sampaikan dan suarakan apa yang dinyatakan oleh rekan-rekan di pedagang ini. Jadi kita tidak perlu lagi menanggapi. Jadi hati-hati yang ngomong wakil rakyat. Kalau wakil tadi itu, wah iya kita bang ini bah. Kan betul tak? Sampaikan ke pimpinan dan Sekda di Forkopimda. Yang menjamin siap terjadi apa-apa di sana. Kamu minta jadi tunggu dulu. Awal kan ngecek baru seperti foto potong sabar dulu bang. Pakaian itu. Setelah itu kalau memang ia keinginan dari pedagang untuk dihentikan dulu, tolong hentikan Pak Sekda. Lah kan itu juga. Lah kan? Jadi nggak usah bicara apa itu terlalu panjang. Kalau perlu tegas-tegas itu. Jadi kalau memang Pak Sekda, Jo Ketua, Jo Pimpinan pingin akan ada rapat Forkopimda, jam 2 akan ada lagi nilai. Kan itu nih dia. Iya, putusnya terlambat. Apa yang tidak dikatakan? Maaf Kodape Pak Wako ini kok kan sudah 1 tahun 2 tahun lah tinggal kan. Kodape dan sampai mau PR untuk wali kota datang. Jadi Izin. Mohon maaf, ini kenapa mic-nya tiba-tiba mati? Kenapa mic tiba-tiba mati? Gadang-gadang suara. Oh, Om, mungkin request dulu. Sebenarnya bolanya finishingnya adalah sekarang di sini. Tolong nyatakan Bapak Sekda di sini sebagai perwakilan dari Pemko. Tolong nyatakan kepada kami bersama, kami videokan bahwasanya tidak ada pembangunan yang berjalan sampai proses ini selesai. Karena kalau di lapangan kami bercerita di lapangan dulu sebentar. Di lapangan tim pekerja pemenang tender ini cuma bisa berbicara. Yang bisa menghentikan saya bekerja adalah Dinas PUPR. Tapi kalau Dinas PUPR adalah lebih tinggi posisi Pak Sekda sekarang. Tolong nyatakan Bapak Sekda di sini, nyatakan kepada kami videokan untuk pegangan kepada kami semua di lapangan nantinya. Kami percaya proses, seluruhnya butuh proses. Kami percaya itu. Proses pun kami sudah melakukan penolakan sejak tanggal 26 November 2021. Prosesnya sudah berjalan, tapi tetap berjalan. Kami percaya seluruhnya butuh proses. Tapi proses di sini adalah tolong di saat proses itu berjalan, nyatakan bahwasanya pembangunan ini berhenti sementara dulu. Nyatakan dulu bersama-sama untuk pegangan kepada kami. Kalau tidak pasti akan terjadi konflik lagi nanti. Iya. Tolong nyatakan itu Pak Sekda.
Mungkin ingin saya dari sekian banyak tadi ingin bungkus sedikit supaya ada ending dari ini. Bahwasanya jelas dinyatakan kami menginginkan pernyataan yang pasti dari Sekda bahwasanya pelaksanaan proyek hari ini dihentikan sementara. Ya. Kemudian yang kedua, kami menginginkan pernyataan tersebut dari pihak Sekda. Kemudian yang kedua, bahwasanya kami memberikan pesan kepada Pemko. Niniak Mamak telah menyatakan menolak. Itu satu hal. Bawa itu ke dalam Forkopimda nanti. Bahwasanya ini bukan hal main-main. Yang kedua, bahwasanya ada kesepakatan ketika itu anggaran disepakati. Kembali ke sana, batalkan proyek ini. Dan kemudian yang ingin kami pastikan, apa kelanjutan dari ini? Apa kelanjutan dari ini? Kami tetap menginginkan sebagai floor rapat hari ini, yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apa kelanjutannya yang bisa kami tunggu? Harus ada keputusan. Mungkin pimpinan rapat bisa menyatakan kita ketemu lagi kapan? Boleh. Kami sangat menghargai proses. Dan itu telah kami lakukan bertahun-tahun. Dan satu hal lagi. Tadi kami sudah menyiapkan lembaran-lembaran yang akan ditandatangani oleh para wakil rakyat untuk menjadi oleh-oleh buah tangan yang akan kami bawa pulang nanti. Tolong ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih Ketua izin. Yang pertama, barangkali dari tadi sudah kita dengar semenjak saya masuk yang saya dengar. Lalu tadi juga ada informasi dari anggota-anggota DPRD di dalam. Kesimpulan dari saya bahwasanya semua ini akan saya bawa nanti ke dalam rapat Forkopimda. Kenapa? Karena rapat Forkopimda itu adalah salah satu materi yang akan kita bahas adalah tentang auditing ini. Itu. Jadi tidak lebih dan tidak bukan, saya tidak bisa mendahului keputusan Forkopimda. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemberhentian sementara, gimana tanggapan Bapak? Pemberhentian sementara. Apakah Bapak tidak bisa memberikan tanggapan untuk aksi jika pembangunan ini berjalan sore nanti? Jika ada aksi nanti lagi sore hari, gimana tanggapan Bapak? Apakah Bapak telah ke errornya? Yang pertama, saya mengharap tidak ada aksi. Yang kedua, saya tidak bisa mendahului keputusan Forkopimda karena ini sudah diagendakan. Yang ketiga, hari ini saya diminta ke sini tidak ada jadwal ini. Kami tidak punya persiapan. Kami hanya ke sini bangga. Begitu saya masuk, sana datang. Jadi kecuali kalau hari ini sudah ada kita mengagendakan ini, mohon maaf Ketua, kami juga tentu sudah ada persiapan juga. Tapi mohon diberi kami ruang, sebagaimana disampaikan Bapak anggota Dewan tadi, beri kami ruang, kami bicarakan nanti, semuanya nanti akan kita sampaikan sebagai masukan di dalam Forkopimda mengambil kebijakan. Minta Dewan lah. Izin Ketua. Dalam hal ini sepertinya akan berulur-ulur lagi. Pak Sekda harus menunggu pembicaraan dengan pihak-pihak. Hari ini kami meminta kepada wakil rakyat yang ada di Kota Bukit Tinggi, menyatakan proyek itu sementara harus dihentikan. Ya, Anda sebagai wakil rakyat, apakah mau menyaksikan nanti akan ada bentrokan di lapangan? Nantilah. Aku itu tapi aku dalam mau doi jadi salah. Tagak kamu di sini. Jangan cuma-cuma oleh. Saya kan mau kalau rakyat turun 98 presiden turun Pak. Apakah pada dulu di sekolah lain turun? Nantilah. Obek kondusif negara Bapak. Jadi aku menginginkan pernyataan resmi dari forum rapat DPRD ini bahwasanya proyek tersebut harus dihentikan sementara. Kemudian seperti apa yang kami inginkan, apa keputusan berikutnya kita ketemu bilo semua ya Pak. Amun Pak Iskol antara Pak tunggu dulu, kata tunggu tu pun namo. Jangan bilo kita ke Basuh dia. Itu harapan Bo. Kalau dari Pak Sekda jadi yang bola lapanik soalnya paling maaf pada itu lapanik mau apa, tapi barangkali itu proses kerja Pak kebagi jabo. Tapi sesungguhnya yang paling tinggi, yang paling loyal itu adalah negara. Negara yang kau loyalkan, tidak antara
Sasirnya kok pokoknya menginginkan waktu itu dari forum DPR kok keputusan dan tolong hentikan, dan salah satunya adalah menandatangani surat yang telah kami bikin, dan tolong hentikan proyek itu yang berjalan hari ini. Ya, dan pastikan kapan kita bertemu lagi, amboi kangen mana Rasulullah Muhammad SAW. Itu 3 hal. Terima kasih. Bapak Sekda, tolong ditenang sebentar. Jika Bapak tidak menyatakan seperti itu, sikap yang tidak Bapak menyatakan seperti itu, maka nanti sore akan terjadi pembangunan lagi, Pak. Prosesnya berjalan dan akan terjadi konflik lagi. Apakah Bapak menginginkan konflik? Bapak katakan tadi Bapak tidak menginginkan konflik. Dengan cara Bapak tidak menginginkan konflik adalah dengan cara menyatakan sikap bahwasanya proyek ini berhenti sementara. Bapak ini kita udah punya pegangan loh, Pak. Dari Bapak Wali Kota yang menyatakan sendiri. Jika ada konflik, kan sudah ada konflik, Pak. Kenapa dia ulur lagi, Pak? Ingin konflik episode berapa lagi, Pak? Ditunggu per episode lagi. Cukuplah 1 episode saja konfliknya. Jangan dibentur-benturkan kami di lapangan, Pak. Kami paham betul bagaimana proses bekerjanya para pemenang tender. Sekarang Bapak Dinas PUPR tidak bisa menyatakan sikap juga. Kami minta kepada Bapak sekarang, sikapnya bagaimana, Pak? Berhenti sementara kan bukan hal yang susah menurut saya, Pak. Berhenti sementara sampai Bapak selesai rapat nanti. Bapak rapat jam 2 siang sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam. Silahkan Bapak rapat sampai jam 10 malam. Berarti proses pembangunannya berhenti sampai jam 10 malam. Besok pagi berarti kan kita sudah dapat jawaban. Apa jawaban dari hasil rapat itu? Tolong besok pagi diundang lagi kami ke sini untuk mendengarkan hasil rapat Bapak yang hari ini akan Bapak laksanakan. Kami ingin tahu apa hasil rapatnya apa. Kalau perlu Bapak hadirkan, kami hadir ke situ, boleh juga untuk hadir ke situ. Kalau Bapak membutuhkan kami untuk berbicara juga, kami juga bisa berbicara kepada pimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Tolong, jangan dibiarkan kami berkonflik di lapangan, Pak. Jika Bapak tidak ingin konflik, tolong lakukan pernyataan sekarang. Pernyataan bahwasanya proyeknya berhenti sementara. Terima kasih. Sampai clear. Mohon maaf, berhenti sementara sampai clear antara pemerintah dengan warga Jalan Minangkabau atau dengan masyarakat Kota Bukit Tinggi. Pimpinan, sebetulnya tadi kita kan sudah mengerucut. Jadi kalau kita masih bertengkang, kita mengembang lagi. Di dalam rapat ini kan cari pengerucutan, bagaimana penyelesaian. Kalau nggak bisa diselesaikan, untuk apa kita rapat? Ya kan? Jadi keputusannya kita buat. Tolong hentikan dulu. Kan antara 1 hari 2 hari. Kalau begitu jadi mana tahu keluarga awak tiba malam satu rahmat lapang hati beliau laksanakan. Ya, ambil je panih sadonya bisa kok. Dia ambil je dingin bisa juga. Dulu. Nah, jadi minta kepada pimpinan istilahnya 1 minggu lagi kita ada pertemuan. Kan udah kasih tadi oleh Pak Ketua. Kapan kami didatangkan kembali ke sini? 1 minggu lagi. Baik, sebentar. Ya, kan? Pak, nanti saya bicara sebentar ya. Jadi kita kan udah ada nampaknya titik selesai tadi. Apa yang kita harus mengambang lagi? Jadi tadi kita sudah mendengar ya. Tunggu dulu pimpinan. Ya dulu. Ya. Jadi saya minta kepada pimpinan, keputusan dari tangan pimpinan pada hari ini. Betul. Kami nggak bisa lagi. Terima kasih. Baik, makasih. Tadi Pak Fadli sudah membacakan surat ya dari Pangka Adat ya, Ketua Adat dari Kurai ya. Dan ini menjadi pertimbangan bagi kami di DPRD ya. Tentu kepala daerah ya, tadi disebutkan kepala daerah itu wali kota dan wakil wali kota. Kemudian Forkopimda akan sangat bijak nanti menyikapi hal sebentar Pak. Iya, saya mau tegaskan sekarang ya. Saya setuju dihentikan sementara tadi. Ya, itu yang mau saya sampaikan ya. Kan banyak pertimbangan sampaikan tadi. Ya. Apa salahnya kita hentikan sementara untuk mengambil keputusan yang lebih baik nanti. Jadi saya menyampaikan, saya setuju ya. Dalam kapasitas saya pribadi sebagai anggota DPRD, kemudian sebagai salah satu unsur pimpinan. Nah, tadi juga kawan-kawan yang lain sudah menyampaikan seperti itu ya, supaya tidak terjadi konflik di lapangan. Itu saja mungkin dari saya Pak Fadli ya. Jadi saya juga setuju ya, kita hentikan sementara. Mungkin Pak Sekda juga sudah mempertimbangkan ya. Nanti Forkopimda juga akan sangat bijak untuk memutuskan ya mana yang terbaik nanti untuk ini kita semua. Terima kasih. Jadi bicara pimpinan.
Baik, jadi seperti yang disampaikan tadi Pak. Jadi kan tadi sudah kita dengarkan. Kami juga minta waktu di Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai salah satu pemilik toko yang per bulan apabila kita asumsikan kita itu mengeluarkan pajak final itu 1 juta, berarti ada di angka 96 juta Serikat Jalan Minangkabau memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Bukit Tinggi. Dan kita harapkan kontribusi itu tidak untuk menghalangi program kami untuk ikut dan berupaya dalam pemulihan ekonomi nasional. Kemudian ada awning. Kita bayar pajak final 1 juta kali 96, 1 bulan kali setahun, itu berapa? Apabila ini digunakan untuk justru merugikan kami, saya pikir Serikat cukup sopan di sini bahasanya. Terima kasih. Pak Ketua DPRD, Pak Pimpinan DPRD, Sekda yang kami hormati, dan terima kasih kepada para kepolisian, pers. Pertama, pertanyaan kami, apa nama rapat kita? Yang kedua, kiranya segera pimpinan sidang, Ketua DPRD, memutuskan. Kami mendukung yang disampaikan Uda Oyon agar ada keputusan. Sehingga kita tidak perlu berlama-lama. Karena makan siangnya nanti kan juga ditraktir oleh Ketua DPRD. Harapan kami sesegera mungkin diketok palu ada dalam sebuah keputusan namanya putusan sela. Putusan sela itu harapan kita adalah menghentikan sementara, harapan kami segera diketok palu oleh pimpinan sidang agar diputuskan dihentikan sementara rencana awning. Barangkali itu, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rinaldi untuk masukannya. Jadi seperti kami sampaikan tadi Pak Fadli, kasih juga kami waktu ya Kami kasih, jam 2 Pak. siang ini untuk rapat kerja dulu dengan Forkopimda. Siap. Jadi kalau untuk keputusan kan sudah kami bilang Pak, DPRD tidak bisa serta-merta satu pihak menentukan ini Pak. Tetapi sesuai dengan saran-saran Bapak tadi akan kita bawa ke rapat Forkopimda Pak. Itu untuk keputusannya nanti setelah Forkopimda kita selesaikan nanti rapatnya Pak, kita rapat internal juga di DPRD kapan kita diskusi lagi. Jadi saya nggak bisa juga Pak Ketua. secara sekian untuk keputusan. Karena ini adalah lembaga Pak, bukan pribadi-pribadi. Pak Beni, jika terjadi konflik lagi nanti sore gimana? Ya makanya Pak kan sudah saya bilang itu akan kita sampaikan di rapat Forkopimda supaya tidak terjadi konflik, kita sampaikan nanti. Iya, nyatakan kepada kami. Apakah Bapak akan datang ke lapangan nanti? Nanti kami kan sudah bilang dengan Pak Sekda Pak. Iya, kami tidak ada pegangan Pak. Jangan biarkan kami berkonflik sama mereka Pak. Mereka nggak bisa, mereka nggak bisa berhenti Pak. Sesuai dengan keinginan Bapak, ini kan berpotensi konflik. Iya. Nanti jam 2 ini nanti kami bilang Pak Sekda kan sudah dengan juga Pak. Iya. Kami juga tidak menginginkan terjadi konflik. Berarti ada nggak pegangan? Mudah-mudahan Pak rapat Forkopimda nanti bersama seluruh stakeholder di kota ini, kita bisa redam nanti. Itu. Iya, Bapak kan rapat di kantor, dan di lapangan kan kita. Kita yang di lapangan Pak. Kan saya bilang nanti kalau rapat di tingkat Forkopimda nanti kami sampaikan karena ini sudah tingkatnya sangat. Iya betul, kami paham. Makanya selama Bapak rapat, supaya Bapak rapat pun tidak terganggu, beri kepastian kepada kami Pak. Kami tidak ingin mengganggu rapat Bapak. Tolong beri kepastian kepada kami selama Bapak rapat. Daripada Bapak rapat terganggu, nanti Bapak sedang rapat, nanti Bapak keluar ke lapangan. Terima kasih. Satu hal, saya sebagai Ketua Serikat Jalan Minangkabau mengingatkan, kami menghargai proses. Prosesnya mungkin tidak hanya Forkopimda aja, panjang. Akan bisa panjang, kami akui. Nah, oleh karena itu kami menginginkan ada keputusan rapat di sini yang menyatakan proyek awning Jalan Minangkabau dihentikan sementara sampai ada kejelasan atau keputusan secara bersama yang juga melibatkan kami. Seperti itu. Itu yang ingin kami bawa dari hasil rapat ini. Kalau tidak ada putusan dari rapat beri maaf. Kami sudah berkumpul dengan anggota-anggota Dewan yang terhormat tanpa ada keputusan. Kami bawa dulu ala jome Pak Beni. Jome.
Kamar itu ke dibawa oleh. Pak Beni, jaminan, di kami jaminan terjadi apa-apa. Tunggu dulu, jaminan. Terjadi apa-apa beko di Jalan Minangkabau, jangan pedagang disalahkan. Kami nak bakalan bentrok beko. Pak Beni memang tak mengalami do. Itu nak kami minta jaminan apa? Hentikan sementara. Hentikan sementara sampai kami kalau mengalah kok. Kami kalau mengalah kok. Hentikan sementara. Dan pastikan kapan kita bisa bertemu lagi. Hentikan secara sementara dan pastikan kapan kita bertemu lagi. Kok kami bisa mengalah yo? Anggota dewan kayak Pak Beni, kepala ketua dewan yo, ndak bisa yo menunjukkan yo mengalah. Tunjukkan yo masyarakat kita mengalah, kita mundur dua langkah yo. Itu non minta yo. Makanya kan kami bilang tadi jam 2 ini kami akan langsung berangkat. Tidak. Kami ingin dari musyawarah, mohon anggota dewan yang lain juga mendorong dalam hal ini bahwa ada keputusan rapat bersama di sini. Suara dari wakil rakyat, kami inginkan saat ini hentikan sementara proyek Awning Minangkabau Night Market sampai ada keputusan bersama yang melibatkan Forkopimda, DPRD, warga Syarikat Jalan Minangkabau dan juga Niniak Mama. Dan berikutnya ada keputusan juga kapan awak bersulai. Amu risiko batu-batu dari pasar tadi gua, ayo papa ibu awak pergi ke rumah awak. Indah jadi kini. Cukui amu dah ingin ada ribui. Lah. Bu Rami tadi mengecean. Tidak sabanta waktu, tidak sampai jam sore, bisa sampai malam ya Bu ya. Bisa sampai malam ya. Sampai malam itu ingin jaminan, Pak Beni, ingin jaminan sampai kelar itu saja. Itu saja kok nggak mau ngalah pemerintah apa kok ya Pak Beni ya. Mundur no langkah Pak Beni ya. Tak sayang Pak Beni cuma masyarakat Bukit Tinggi yang Bukitian terjadi apa-apa beko. Itu dan mau minta bukan apa-apa. Dan kami disalahan yo. Kok polisi aparat aduh mendengar apa? Yo, mendengar aparat apa? Surmaniku ngalah kami kok nak ketek-ketek kok. Ya kami keteknya kok ya. Ya, tapi minta tolong. Ya, minta tolong. Mengalas ketik. Aku jaminannya. Di stop yo. Melaki acara itu selesai. Instruksi pimpinan. Instruksi pimpinan sebentar Ibu Rami. Kami atas nama pedagang minta satu kepastian dari ini karena udah ada sekda, udah ada anggota-anggota dewan yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa udah cukup. Mungkin sebagai BA3 lah namanya. Itu Bapak sekda BA berapa? Ada wakil-wakil kami, anggota dewan yang terhormat, bisa lah pasti menghentikan sampai kami diundang rapat lagi. Itu aja yang kami minta. Masa itu nggak bisa dilaporkan masa itu nggak bisa dilakukan sampai hal kami diundang rapat lagi? Itu aja yang kami minta. Baiklah, untuk mengkerucutkan sebentar Ketua, untuk mengkerucutkan. Karena yang diminta itu kan hal sederhana. Sampai nanti kepala daerah mengambil keputusan. Terserah keputusannya. Mau lanjut, mau stop itu terserah. Kami mohon atas nama saya pribadi dan fraksi saya mohon kepada Pak Sekda untuk bisa memenuhi biasalah kalau sedang ada yang berperkara ini harus di status quo-kan sebentar. Mintanya sementara. Itu tidak akan rusak gengsi di situ. Toh diminta sampai untuk ada sebuah keputusan oleh kepala daerah, oleh siapapun pengambil decision maker di kota ini mau lanjut atau tidak lanjut. Sampai keputusan itu diambil, tidak ada salahnya Pak Sekda, hanya kalau penghentian pekerjaan fisik di lapangan. Terima kasih, itu pendapat kami. Terima kasih Bu Rami. Terima kasih Bu Rami. Pimpinan, tadi kami sudah menyampaikan lagi 3 kali sudah mengerucut. Tolong pimpinan disimpulkan. Kami minta kalau Bu Rami membacakan fraksi dari fraksi Partai Demokrat. Kami meminta istilahnya tolong keputusan ini dari DPRD. Kalau kita lihat tadi pembicaraan beliau dikasih kita waktu. Tolong stop sementara. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang kedua, kapan kami akan dibuka kembali? Seminggu lagi. Jadi sudah mengerucut, tidak ada sampai gampang lagi. Oh ini nggak bisa, kita tunggu dulu Forkopimda. Bukan masalah kuncinya di Forkopimda, tetapi di DPR pada hari ini. DPR harus mengambil suatu keputusan bahwa ini ditunda sementara. Itu yang kita sampaikan.
Itu antara lu, jaminan itu yang penting di kami, yo. Bukan apa-apa, yo. Itu jaminan di kami, yo. Jadi bisa lo kami kalau ada aparat di jalan Biko, terjadi apa-apa, lah tahu gitu. Pak Jago di gua aku belum menang lah. Sebentar, awak selesaikan itu ampun gua. Tinggal di dua Ya, tadi kan kami sudah menang dari PAN. Ya, PAN sudah, Demokrat sudah, PKS lagi, fraksi lain dari P3 mungkin, Bapak di Petria. Fraksi kami adalah fraksi Amanat Nasional Persatuan. Oke, siap. Oke, siap. Jadi di dalam ya. Pasril? Pasril. Dari Nasdem. Dan saya secara pribadi mohon maaf karena ada kegiatan setelah ini saya mau meninggalkan ruangan Pak. Kita baik, tapi seperti kami sampaikan Pak, kita di sini bukan pribadi tapi lembaga. Tapi seperti disuruhkan oleh kawan tadi Pak Sek, kita dengan teman nanti kita sepakati DPRD memutuskan untuk meminta penundaan sementara. Ya. Dan kapan kita ketemu lagi? Dan ketua Palu dan kapan kita ketemu lagi Pak Ben? Itu dari keputusannya Bukit Tinggi itu. Nah, keputusannya tetap kita bawa di Forkopimda nanti Pak ya. Karena ini bukan keputusan DPRD aja Pak. Nah. Yang pertama Pak Bani. Keputusan sementara aku di rapi ini ketok Palu Pak Beni dua hal. Udah kan dicatat, kan didengar Pak. Enggak, ketok Palu harus. Nah, itu adalah bukti namanya. Coba dengan ini tadi, karena kami di sini juga ada berproses, nanti kita putuskan ya Pak ya dengan kita bertemu lagi dengan Bapak ini seminggu lagi. Nanti kita dapat data dulu. Ketok Palu harus ada. Oke, kita udah dengar dari pimpinan. Oke, kita udah dari pimpinan. Mohon dari pimpinan sidang Pak Beni Ketok Palu. Kita tunggu 1 minggu. Habis itu pelaksanaan proyek itu kita dihentikan sementara. Itu aja kami minta. Tolong Ketok Palu. Tolong Ketok Palu Pak Ketua. Baik, jadi kita ambil kesimpulan lagi Pak. Untuk Ketok Palu. Kegiatan ini kan kita sudah sepakat dari beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan, kita minta nanti kita bawa ke Forkopimda. Berbeda. Dengar dulu Pak. Berbeda. Kita minta Pak Bani, dengar dulu Pak Bani. Susah lagi. Kita minta untuk kegiatan ini ditunda dulu sementara. Setuju Pak ya? Ya, terima kasih. Kedua, pertemuan nanti kita agendakan mungkin seminggu lagi Pak. Jangan pakai kata mungkin. Jangan kata pasti. Pastikan seminggu lagi Pak, karena kita akan dengar dulu nanti rapat dengan Forkopimda, kami juga akan rapat di internal juga Pak. Ini keputusan Pak. Seminggu lagi kita Coba mohon maaf barangkali tadi ngomong agak pakak di sangat ibu gini kah. Tolong ulang dua putusan rapi hari kah dari mulutnya ketua sidang, ketua DPRD Bukit Tinggi. Tolong ulang lihat apa saja dua keputusan sidang ini. Kami dengar lelo. Silakan. Dengan senang hati Pak Beni ulang aja lagi. Kami minta itu aja. Ya. Baik, Tadi ngomong dengan kedua, sorry. kesepakatan tadi Pak. Pertama, kita meminta kepada pemerintah daerah untuk menunda sementara kegiatan ini. Setuju ya? Gitu. Sampai nanti tingkat Forkopimda kami rapat juga Pak. Ya. Nah, untuk yang kedua, kami putuskan untuk pertemuan kita kami tetapkan seminggu lagi Pak. Ya, karena kita akan mendengar juga diskusi dengan pihak Forkopimda Pak. Maka kita bawa nanti ke rapat gabungan di tingkat komisi. Ya, setuju Pak ya? Maaf Pak Beni, tadi kita minta itu ditunda sampai kita rapat lagi. Sampai hari Kami juga mohon maaf Pak. Ya betul Pak Beni. Kita kan jelas. Kita minta itu ditunda sampai kita pertemuan besok ya. Seminggu lagi kan. Penunda pekerjaan. Itu yang kita lakukan. Ya. Siap, terima kasih. Tanda tangan. Yang lain lah tanda tangan, beri maaf. Pak Dewan lawan tanda tangan tadi. Pak nak dulu nama tanda tangan. Pak nak dulu nama tanda tangan. Kalau tanda tangan itu usah, kamu kalau usah. Lah, kok cito ada di sana. Mari maaf bu, nang jadi pengalaman. Pukulan hebat ya. Jangan. Plan B, plan C itu nak jadi PBD. Itu tak biasa soalnya. Makonyo. Itulah kesalahan DPRD pensiunannya menyetujui anggaran seperti itu bunyinya. Nah, ada anggaran itu. Yang PBD ada plan B, sampai plan Z pun ada. Nah, kalau alasip jelaslah kalau masalah tanda tangan di faksi itu kan bunyinya faksi.
awak nak berani turun tangan. Kalau masalah fraksi, tapi kalau masalah person nak turun tangan ni. Person Itu depa tu fraksi itu tuh. ada person di dalam itu cek terpisah. Person di dalam itu terpisah. Apa lah person? Allah tentang. Apa? Allah. Person. Jadi orang tak kira tanda tangan kau. Person kok. Ya. Person kan ada tu ada fraksi. Dia kata dia rekaman tengah. Ya dah. Ini okey. Ya. Tapi kalau ada pegangan kue awak lah tu. Rekaman dia lah tu. Rekaman ada rekam. Lagi di cok. Okey. Berarti Itu kue itu. berarti tunggu dulu. Berarti telah sama-sama kita saksamakan tadi bahwasanya telah ketok palu oleh Ketua DPRD dengan dua keputusan bahwasanya proyek pembangunan ini tidak bisa dilaksanakan sampai ada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, yang kedua itu adalah ketok palu juga bahwasanya pertemuan akan dilaksanakan 1 minggu ke depan dari terhitung hari ini. Jadi untuk pemenang proyek dan pekerja tolong di stop karena ini sudah diberhentikan sementara sampai pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kita ada rekaman nanti kita berikan. Oke. Itu lebat tuh, level. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.